Ya, Bapak Ibu Sahabat Dhamma, sekarang kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, ya, dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Oke, kita mulai. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua. Jadi sebelum kita memulai kelas pelatihan pikiran ini, sebelum kita memulai kelas meditasi cinta kasih, jadi saya akan ini dulu. Sharing. Apa sih tujuan yang paling utama? Apa tujuan paling utama daripada kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini? Apa tujuan yang paling utama? Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih tenang, ya. Dan untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan semua masalah yang mungkin saat ini sedang dihadapi, ya. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kehidupan itu sebenarnya apa sih? Ya, saya mau bertanya pada Bapak Ibu. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu udah tahu jawabannya. Ya, kehidupan adalah fenomena yang terjadi di pikiran. Ya, maksudnya apa? Kehidupan adalah semua fenomena yang terjadi di pikiran. Jadi gini, anggap seseorang, ya kan, seseorang lagi pergi ke suatu tempat, ya kan, dia membawa tas berisi handphone atau dompet, ya kan. Nah, pada saat dia jalan-jalan, dia nggak sadar handphonenya terjatuh, dompetnya terjatuh, tapi tasnya masih dia pegang, dia nggak sadar. Nah, selama dia nggak sadar, itu nggak jadi masalah buat dia. Dia tidak akan khawatir. Tapi begitu dia tahu dompet atau HP-nya hilang atau jatuh, ya kan, dia akan menjadi panik. Kebanyakan orang, tidak semua orang sih. Nah, jadi yang membuat dia khawatir atau panik bukan ketika dia kehilangan dompet atau handphone, tapi ketika dia mengetahui dia kehilangan dompet atau handphone. Atau sama juga, misalnya ada orang, dia jalan-jalan ke luar negeri selama 3-4 bulan, ya kan? Dia tidak ada orang yang jaga rumah dia tidak ada orang yang bisa menginformasikan apapun tentang keadaan di rumah dia. Nah, pada saat dia pergi jalan-jalan sekitar 2-3 hari, rumahnya terbakar. Selama dia tidak tahu, itu tidak jadi masalah buat dia. Tapi pada saat dia tahu, dia pulang ke rumah dan dia tahu, itu menjadi masalah besar. Ya, bagi sebagian besar orang lah, ya. Kalau yang nggak bisa melatih pikiran pasti menjadi masalah yang sangat besar. Nah, jadi yang membuat dia takut, apa namanya, membuat dia pusing dan membuat dia eh, sedih adalah ketika dia tahu rumahnya terbakar, bukan ketika rumah itu terbakar. Sama juga Bapak Ibu sahabat Dhamma, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, itu eh, itu hanya akan menjadi besar ketika muncul di pikiran, ya. Ketika itu muncul di pikiran. Jadi sebenarnya pikiran adalah kehidupan adalah semua fenomena yang terjadi di pikiran, ya, bukan apa yang benar-benar terjadi, tapi yang terjadi di pikiran. Jadi kehidupan adalah semua fenomena yang terjadi di pikiran. Jadi manusia kadang menjalani hidup, menghadapi masalah ini, masalah itu, dan segala macam, ya kan? Segala macam, kayak menghadapi banyak hal dalam hidup, ya kan? Dan semua itu menjadi besar ketika itu terjadi di pikiran. Misalnya contoh, ini contoh lain lagi ya, ada orang, misalnya di kantor, banyak orang kerja di kantor. Misalnya mungkin di kantor itu yang kerja 50 atau 100 orang, ya kan? Nah, ada yang membicarakan tentang keburukan dia. Itu nggak akan jadi masalah buat dia, selama dia nggak tahu, ya kan? Jadi ketika dia tahu, dia pikirkan terus, itu menjadi masalah besar buat dia. Nah, jadi semua masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, itu sebenarnya hanya terjadi di pikiran. Dan harus diselesaikan di pikiran juga. Ya, semua itu terjadi di pikiran dan harus diselesaikan melalui pikiran. Jadi hidup orang itu bahagia atau hidup orang itu menderita, itu semua terjadinya di pikiran. Ya, kebahagiaan, penderitaan itu semua terjadinya di pikiran. Ya, apapun itu, segala jenis fenomena itu terjadinya di pikiran. Misalnya contoh,
Ada orang, misalnya contoh, membawa uang senilai 10 juta, ya kan? Dengan lembaran kecil, misalnya lembaran 10.000 rupiah, ya kan? Nah, mungkin jatuh satu lembar, dua lembar. Itu nggak jadi beban pikiran buat dia. Tapi ketika dia tahu jatuh satu lembar, dua lembar, dia mulai kepikiran dan menjadi masalah. Jadi semua masalah yang dihadapi dalam hidup, itu semua terjadinya di pikiran. Apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, itu semua terjadinya di pikiran. Ya. Nah, bahkan ada hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, sebenarnya tidak terjadi. Tapi ketika itu dipikirkan, itu menjadi nyata di pikiran. Ya kan? Misalnya contoh, orang yang kebanyakan cemas dan takut mati. Dia padahal umurnya masih panjang dan segala macam, ya kan? Padahal dia tidak ada kronologi penyakit atau apapun. Tapi dia khawatir, dia cemas dan takut mati, ya kan? Kenapa? Karena itu terjadinya di pikiran, ya. Mungkin ada orang juga, kadang ada orang, ya kan? Sekalipun nggak ada orang yang ngomongin dia, tapi pada saat dia lihat orang-orang di sekitar, dia pikir orang-orang lagi ngomongin dia, ya kan? Jadi semua itu terjadinya di pikiran semua. Ya, entah itu benar-benar terjadi atau tidak, itu bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah apa yang terjadi di pikiran dan bagaimana kita mengontrol pikiran tersebut. Ya, jadi semua masalah yang dihadapi siapapun di dunia ini, makhluk apapun, ya itu semua terjadi di pikiran. Bahkan semua masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini. Mungkin ada yang berpikir, iya memang terjadi di pikiran, tapi kalau nggak diselesaikan gimana dong? Saya nggak bilang nggak diselesaikan, ya kan? Tapi bisa, semua itu bisa diselesaikan. Semua masalah yang ada di dalam kehidupan itu bisa diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, itu bukan masalah namanya. Itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Ya, semua masalah yang ada dalam hidup itu semua bisa diselesaikan atau semua itu punya solusi. Kalau sesuatu itu tidak ada solusinya, maka itu bukanlah masalah hidup. Itu adalah kenyataan yang harus dihadapi, diterima, kenyataan yang harus diterima. Jadi Bapak Ibu coba dipikirkan, direnungkan apakah semua masalah hidup yang sedang terjadi saat ini, apakah ada solusinya? Kalau ada solusinya Bapak Ibu tenang, kan ada solusi. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu musingin banget sama masalah itu, karena ada solusinya. Ya kan? Tapi kalau misalnya tidak ada solusi, ya udah terima kenyataan itu dengan lapang dada. Tidak bisa dirubah, mau gimana lagi. Tapi mungkin ada yang berpikir, ada masalah, memang ada solusi, tapi saya belum tahu solusinya. Nah, ya kan? Solusinya bagaimana? Banyak orang berpikir setiap kali dia menghadapi masalah, ya kan? Solusinya itu adalah di luar jangkauan dia. Dia berpikir begitu. Kebanyakan orang di dunia ya, ketika dia menghadapi masalah dalam hidup, kebanyakan orang di dunia ketika dia menghadapi masalah dalam hidup, ya kan dia menjadi panik, khawatir, cemas, dan segala macam. Karena apa? Karena dia pikir masalah itu akan terjadi untuk selamanya. Tapi sebenarnya enggak, ya kan? Gini Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas meditasi kita, saya akan membahas dulu tentang kehidupan. Misalnya contoh, dulu waktu kita kecil, ya waktu kita kecil, mungkin umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kita punya mainan. Lalu mainan kita rusak atau hilang. Kita takut, kita cemas, ya kan kita merasa sedih, ya kan. Tapi kalau kita pikir balik ke belakang, itu bukan masalah besar, sudah lewat. Nah, sama juga Bapak Ibu, ya. Semua masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi itu semua akan lewat suatu hari nanti, ya. Tapi masalahnya adalah seseorang itu kalau bisa hidup di dunia dengan damai dan tenang, bukan dengan penuh beban di hati. Kenapa? Ya karena kalau penuh beban di hati, maka stres, sedih, kecewa, dan segala macam. Tapi itu semua ada solusinya Bapak Ibu. Tenang aja. Semua itu ada solusinya. Bisa diselesaikan lewat pikiran. Maksudnya apa? Bisa diselesaikan lewat pikiran. Coba Bapak Ibu yakin dulu. Semua masalah yang sedang dihadapi itu ada solusinya. Dan solusinya akan segera ketemu. Nah, jadi kebanyakan orang ketika mereka menghadapi masalah, mereka selalu berpikir, wah masalah ini nggak ada solusinya. Wah masalah ini berat, ya kan? Wah ini buntu, jalan buntu dan segala macam. Yang membuat dia stres itu bukan masalah yang sedang dihadapi. Yang membuat dia stres ketika dia berpikir, wah masalah ini buntu, nggak ada jalan keluar, wah susah lah, kayaknya berat banget. Itu yang membuat pikirannya terbebani. Tapi kalau seseorang menghadapi masalah dalam hidup, dia berpikir tenang. Mungkin saat ini belum ketemu solusinya, tapi suatu hari nanti mungkin akan ketemu.
ya kan? Mungkin tidak berapa lama lagi, tidak berapa lagi, kan nggak bisa dihitung waktunya, tapi suatu hari pasti ada solusinya. Sama juga Bapak Ibu, semua masalah yang kita hadapi waktu kita kecil, waktu kita remaja, semua sudah berlalu kan? Sama, masalah ini juga semua suatu hari nanti akan berlalu. Tapi mungkin ada yang berpikir, tapi kan belum berlalu, gimana dong hadapinya? Nah, Bapak Ibu harus yakin kalau semuanya itu akan ketemu solusinya. Ya, semua itu akan ada jalan keluarnya. Ya, mungkin ada yang berpikir jalan keluarnya apa, solusinya apa? Yakin dulu. Dalam kehidupan, ya kan? Gini Bapak Ibu, kalau seseorang terlalu banyak merenung tanpa diiringi oleh keyakinan, ini juga kurang baik. Ya, perenungan yang berlebihan tanpa diikuti oleh keyakinan itu juga kurang baik. Ya, keyakinan itu penting dalam hidup, ya kan? Keyakinan itu penting, salah satu faktor penting. Ya, jadi kebijaksanaan itu penting, keyakinan itu penting, semangat juga penting. Biarpun memang kebijaksanaan adalah senjata yang paling kuat, ya. Kebijaksanaan bisa muncul dari perenungan, ya. Tetapi tanpa keyakinan, ini bukan kebijaksanaan namanya. Ini namanya keraguan-raguan, ya. Banyak orang di dunia, mereka memikirkan banyak hal, ini itu, menganalisa ini dan itu, tanpa dibarengi oleh keyakinan itu juga nggak bagus. Keyakinan itu maksudnya seperti apa? Contoh, semua masalah yang dulu kita hadapi, selesai kan? Sekalipun dia nggak selesai, dia nggak menjadi yang salah lagi saat ini. Ya kan? Terus mungkin dia berpikir ini dan itu, tapi tanpa dibarengi keyakinan itu nggak bisa. Harus ada keyakinan. Mungkin ada yang berpikir, ya, yang sudah pernah ikut meditasi cinta kasih, apakah meditasi cinta kasih ini mujarab? Ya kan, maksudnya pasti. Ketika ada yang bertanya sih ke saya terus terang, apakah kalau orang udah meditasi cinta kasih itu pasti terjadi cita-citanya? Ya kan? Apakah setelah orang meditasi cinta kasih itu cita-citanya pasti terjadi? Jadi gini Bapak Ibu, ya kan? Ketika kita memikirkan yang terbaik, maka hasilnya adalah yang terbaik. Cita-cita itu sebenarnya pasti terjadi karena dia sudah dipikirkan. Tapi kapan itu terjadi? Ya kan? Tidak ada yang bisa tahu kecuali Buddha. Kecuali Buddha tidak ada yang bisa tahu. Ya kan? Nah, tapi harus di ini juga. Misalnya contoh, ketika seseorang telah melakukan yang terbaik melalui pikiran dia, hal yang terbaik pasti terjadi. Kayak contoh, terus terang, kadang pada saat saya sharing tentang cinta kasih, saya selalu tambahkan cita-cita itu sebagai tambahan doang, bukan sebagai utama, bukan sebagai utama. Cita-cita itu hanya sebagai tambahan. Nah, kenapa? Karena gini, ketika seseorang sudah meditasi cinta kasih, mengharapkan semua kebaikannya itu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Sudah pasti dia dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Apakah pasti dia mencapai cita-citanya? Depends, tergantung. Apakah cita-citanya itu sesuai dengan sesuai bisa mengkondisikan semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik? Ya, kalau cita-cita itu sudah muncul dalam pikiran orang yang penuh dengan cinta kasih, itu pasti sesuai. Tapi waktunya kapan? Tergantung. Depends. Tergantung. Kapan yang terbaik? Seperti itu. Jadi, ketika seseorang pengen sesuatu, misalnya dia meditasi cinta kasih kuat-kuat, dia menginginkan sesuatu dalam 3 hari. Bagus nggak? Misalnya, dia pengen sesuatu tercapai dalam 3 hari, lalu dia meditasi cinta kasih kuat-kuat, kuat-kuat, kuat-kuat. Bagus nggak? Bagus. Tapi apakah 3 hari pasti tercapai? Itu bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah ketika bisa meditasi cinta kasih kuat-kuat, ya kan, terus supaya cita-cita tercapai. Kadang dalam hidup, ya kan, ini kadang saya mendengar tentang teori-teori yang orang-orang jalani. Tapi ini bukan teori yang saya pakai ya, ini cuma contoh doang. Ketika seseorang pengen mencapai suatu cita-cita, terus memplanning, punya rencana dan segala macam, dia harus siap 70% itu gagal. Saya pernah dengar doang sih. Dia harus siap. Sebenarnya 70% atau enggak itu bukan masalah penting, itu nggak ada ilmu pastinya seperti itu. Tapi dia harus siap gagal. Tetapi gini Bapak Ibu, ketika seseorang yang penuh cinta kasih, sungguh-sungguh dengan cinta kasihnya, apapun yang dicita-citakan pasti tercapai dengan waktu yang tepat ketika itu mengkondisikan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terkadang cita-cita itu, ya Bapak Ibu, kalau semua yang diinginkan langsung tercapai sekejap, ya kan? Dalam hidup pengen ini langsung capai, dalam hidup pengen ini langsung capai, maka ya terus terang hidup akan jadi membosankan, ya kan? Terus terang hidup akan jadi membosankan. Tapi ketika seseorang berjuang, sebenarnya berjuang itu adalah suatu, terus terang bagi saya itu kenikmatan. Berjuang dengan sungguh-sungguh
pengen banget semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, supaya cita-citanya tercapai gini-gini. Itu perjuangan itu yang lebih menyenangkan daripada dibandingkan dengan ketika cita-cita itu tercapai. Menurut Bapak Ibu mana yang lebih menyenangkan? Ketika berjuang atau ketika itu tercapai? Sebenarnya gini Bapak Ibu, semua cita-cita yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup, ketika itu tercapai, itu sama saja seperti saat ini. Sama, benar-benar. Jadi ya perasaan saat ini begini ya nanti ketika tercapai ya sama aja. Tapi bagi saya paling menyenangkan itu adalah ketika berjuang, ya kan? Ketika berjuang, misalnya punya cita-cita, Bapak Ibu punya cita-cita, terus berjuang dengan cinta kasih kuat-kuat terus dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Itu adalah bagian yang paling menyenangkan kalau menurut saya, ya. Karena gini, apapun yang Bapak Ibu cita-citakan di masa lalu, sebagian sudah tercapai saat ini. Apapun itu, ya apapun itu, bahkan kelahiran sebagai manusia. Kadang ya kalau misalnya saya melihat hewan-hewan gitu ya, kayak lihat hewan-hewan misalnya dogi atau apa-apa, saya yakin dalam hati mereka, wah enak juga ya jadi manusia daripada seperti ini jadi hewan, makanannya susah, minumnya susah. Nah, saat ini kita udah terlahir jadi manusia, itu adalah salah satu kebahagiaan yang besar, ya kan? Nah, jadi banyak hal dalam hidup kita itu sebenarnya baik. Nah, jadi nggak usah khawatir, apakah cita-cita akan tercapai? Akan tidak. Apakah akan tercapai atau tidak? Tergantung Bapak Ibu. Karena dia sudah muncul di pikiran, itu pasti tercapai. Nggak mungkin nggak. Ketika sesuatu muncul di pikiran, itu pasti terjadi. Jadi misalnya contoh, Bapak Ibu mikirin cita-cita. Itu semua pasti terjadi. Karena sudah dipikirkan, kapan itu akan terjadi. Ya kan sebenarnya tergantung kebijaksanaan. Bapak Ibu bisa atur nggak? Oh, nanti terjadinya begini, 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 begini. Itu sebenarnya benar-benar bisa terjadi karena sudah dipikirkan. Jadi contohnya, kemarin apa namanya? Saya ada lihat salah satu video YouTube tentang visualisasi. Jadi di video YouTube itu diajarkan seperti ini. Jadi coba visualisasi apa yang kamu inginkan 30 detik aja sehari. Ya pada saat saya nonton ya saya ngerti. Orang kalau pikirannya nggak tenang, dia mau visualisasi seperti apapun nggak bakal bisa. Memang benar sih. Apa yang kita pikirkan itu pasti terjadi. Apa yang kita visualisasikan itu pasti terjadi semua. Itu benar, itu benar. Tapi kalau orang tidak punya moralitas, masih suka melukai makhluk lain, ya, melanggar sila, tidak punya cinta kasih, egois dan segala macam, dia yang muncul dalam visualisasinya itu yang buruk-buruk doang, bukan yang bagus. Dia nggak akan bisa berpikir, oh masa depan dia cerah, masa depan dia yang terbaik dan segala macam. Tapi kalau dia masih nggak punya moralitas, nggak punya cinta kasih, masih melukai orang lain, nggak bisa. Jadi gini, ya, jadi gini. Kadang saya lihat juga kayak di video-video YouTube. Saya pengen tahu pengetahuan dunia sebanyak mungkin supaya saya bisa sharing cinta kasih ini sebanyak mungkin. Jadi saya pernah dengar juga kayak misalnya contoh orang pasien cemas, ya orang yang cemas kayak misalnya mungkin Bapak Ibu di sekitar Bapak Ibu pernah melihat orang-orang seperti itu. Jadi orang yang cemas itu gampang mati, ya kan? Banyak kayak kadang dokter-dokter menyarankan ini itu segala macam tenang gini-gini. Nah gini yang saya tahu Bapak Ibu, ini menurut analisa saya ketika belajar dhamma, orang kalau masih melanggar sila, masih melukai makhluk lain, tidak punya cinta kasih dan egois, nggak bisa, dia pasti cemas. Dia mau ngapain juga pasti cemas. Ya, jadi semua orang yang cemas, semua orang yang khawatir di dunia dan segala macam itu karena pikirannya nggak tenang. Kenapa pikirannya nggak tenang? Karena dia masih melukai orang lain. Karena dia masih melukai makhluk lain. Karena ya itu. Nah, kalau orang sudah menjalani sila, misalnya orang sudah menjalani sila, menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan tidak benar, dan menghindari alkohol. Dia bisa mengontrol pikirannya, tapi tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena dia belum meditasi. Dia bisa. Misalnya contoh, dia melakukan sila itu dengan penuh dengan semangat. Jadi dia tidak melukai makhluk lain, dia tidak mengambil barang yang tidak diberikan, dan lain-lain. Tapi kan pikiran-pikirannya itu tidak semua bisa dikontrol. Tapi Buddha pernah mengatakan, siapapun yang punya moralitas, ya kan, apapun yang dia cita-citakan, itu pasti tercapai. Pasti tercapai. Kenapa? Karena dia menghindari melukai makhluk lain. Ketika dia menghindari melukai makhluk lain, pikirannya lebih jernih. Jadi ketika dia berpikir sesuatu, itu lebih nyata di dalam pikiran dia. Moralitas. Nah, tapi ada yang lebih tinggi dari moralitas, cinta kasih. Cinta kasih lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik, sedikit sekali yang mengganggu pikiran, ya kan? Sedikit sekali yang membuat pikiran stres, khawatir, dan ini sedikit sekali. Sehingga apapun yang Bapak Ibu visualisasikan, apapun yang Bapak Ibu pikirkan, itu pasti tercapai semua.
pasti tercapai, ya kan? Nah, kalau orang pengen cita-citanya tercapai dalam waktu cepat, misalnya contoh 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bisa nggak? Saya nggak bilang nggak bisa, tapi harus punya kebijaksanaan lebih. Terus terang, kebijaksanaan ini harus muncul dari perenungannya. Nggak bisa, mungkin bisa dibantu orang lain, tapi harus datang dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika seseorang punya tenggat waktu, ya misalnya contoh, salah nggak? Nggak salah sih terus terang. Misalnya contoh 1 minggu ke depan atau 1 bulan, 2 bulan ke depan, semoga cita-cita saya tercapai. Dia harus meditasi terus. Tapi karena dia punya tenggat waktu, dia akan menjadi khawatir. Ya, ini masalahnya. Kalau nggak punya tenggat waktu kan dia nggak bakal khawatir. Dia nggak bakal gelisah mikirinnya. Ya kan, karena nggak ada tenggat waktu. Ya nggak apa-apa, cita-cita tercapai kapanpun, nggak masalah. Tapi ketika dia punya tenggat waktu, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu dia harus punya kebijaksanaan untuk mengelola pikirannya. Bagaimana nggak khawatir, bagaimana nggak gelisah ketika memikirkan cita-citanya dengan tenggat waktu. Bisa nggak sebenarnya? Saya nggak bilang nggak bisa. Tapi harus ada harga yang dibayar. Jadi lebih bagus mana? Pakai tenggat waktu atau tidak pakai tenggat waktu? Terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu itu intinya gini Bapak Ibu. Cita-cita, tenggat waktu dan segala macam itu cuman saya sharing itu hanya untuk variasi supaya apa? Supaya bisa melakukan cinta kasih dengan sungguh-sungguh sekuat-kuat mungkin. Ya kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau lebih cinta kasihnya lebih kuat, ya ini tergantung Bapak Ibu, depends, tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa. Kalau ada tengah waktu bagus, bagus, tapi harus meditasi sepanjang waktu. Harus meditasi sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Lalu muncul rasa gelisah, aduh mungkin nggak ya dalam waktu 1 minggu bisa nggak ya? Itu harus pakai kebijaksanaan. Ya kan? Mungkin orang lain bisa membantu, tapi itu harus dari kebijaksanaan. Jadi mungkin bisa berpikir begini. Ini contoh doang ya. Cinta kasih kuat-kuat, habis itu mikirin cita-cita. Semoga dalam 1 minggu cita-cita saya tercapai. Lalu muncul rasa gelisah. Langsung aspirasi lagi. Semoga saya selalu yakin dengan cita-cita saya selalu yakin dengan cinta kasih ini. Semoga kegelisahan ini terus berkurang. Ya, depends. Ya, harus ada kebijaksanaan. Tergantung, harus ada kebijaksanaan Bapak Ibu. Ya, kalau mau ada waktu, tengah waktu, berarti harus ada kebijaksanaan. Ya, kalau nggak ada tenggat waktu bisa juga. Itu juga itu bagus juga. Tapi terkadang ya kan ada tengah waktu itu bagus supaya hidup itu nggak monoton. Terus terang supaya hidup itu nggak monoton. Karena apa? Ya kan bahkan orang-orang yang tidak melakukan cinta kasih di dunia ini, ya kan, ketika mereka punya goals, ya kan, ketika mereka sudah tetapkan goals mereka dalam 1 tahun 2 tahun, mereka hidupnya penuh dengan semangat, sekalipun kadang penuh kegelisahan juga. Tapi kalau orang yang punya cinta kasih, ya kan, mereka penuh semangat, kegelisahan mereka mungkin sedikit seperti itu. Jadi ini terserah Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan memulai kelas meditasi cinta kasih, tapi gini Bapak Ibu, saya akan membahas terlebih dahulu semua yang terjadi di dunia ini dalam hidup kita itu semua adalah fenomena pikiran doang, fenomena pikiran, ya, fenomena pikiran. Kenapa fenomena pikiran? Karena gini Bapak Ibu, ya, apa namanya? Hal yang benar-benar terjadi, misalnya contoh, maksudnya apa sih hal yang benar-benar terjadi? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan melalui tubuh jasmani ini, itu bukanlah hal yang sebenarnya. Hal yang sebenarnya itulah apa yang terjadi di pikiran kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pelatihan pikiran. Bagaimana membuat pikiran kita menjadi strong supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan bahagia seperti yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Oke, kita akan memulai tahap pertama. Nah, menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Ini penting ya. Ini penting. Menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Kenapa? Karena segala kondisi itu munculnya di pikiran kita. Benar-benar muncul hanya di pikiran kita. Hanya muncul di pikiran kita. Betul-betul hanya muncul di pikiran kita. Nah, kenapa kita harus belajar menerima semua kondisi sebagaimana adanya? Kenapa? Supaya batin ini tenang, tidak gelisah, tidak khawatir. Ya kan? Karena apa? Jadi gini Bapak Ibu, kita semua punya masa lalu. Ya kan? Kita semua punya masa lalu. Dan tidak ada satu makhluk pun di masa lalu mereka tidak pernah melakukan karma buruk. Ya, tidak ada satu makhluk pun, ya, tidak ada satu makhluk pun, ya, di masa lalu mereka sama sekali tidak pernah melakukan karma buruk. Ya, pasti ada, ya kan? Bahkan Buddha yang maha sempurna, ketika beliau menjadi Buddha, sempurna dalam parami, sempurna dalam kebajikan, sempurna kebijaksanaan, sempurna tingkah lakunya. Nah, masih ada akibat, ya, akibat buruk yang terjadi pada beliau. Ketika beliau masih bodhisatta, kadang beliau masih melakukan kesalahan karma buruk. Nah,
itu berbuah ketika beliau menjadi Buddha. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini di masa lalu mereka tidak pernah melakukan karma buruk. Jadi maksudnya apa? Jadi kita harus bisa terima kalau dalam kehidupan kita terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Nggak mungkin dalam hidup itu semua yang terjadi hanya yang menyenangkan saja. Itu mustahil. Ya, itu mustahil. Jadi akan terjadi sesuatu hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Bagaimana caranya? Terima. Kenapa harus terima? Gini Bapak Ibu. Misalnya ada orang, ya kan, dia lagi menjalani hidup, terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau dia nggak bisa menerima, dia akan menderita, menikmati penderitaan. Misalnya contoh dia dihina orang. Oh ya, misalnya pada saat dia pagi-pagi lagi berangkat kerja, lagi di jalan, dia dihina. Kamu gimana sih bawa motor, bawa mobil, nggak hati-hati? Dasar, dibilang kayak gitu sama orang. Terus dia pikirin itu. Sebenarnya kejadian itu cuma terjadi pada saat pagi hari itu doang. Tapi kalau dia pikirin terus pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, ya kan? Maka itu terjadi berkali-kali. Karena dia begitu menikmati hal itu, maka itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya kan? Tapi terima, oke, apapun yang terjadi terima. Kalau menerima itu belum berarti menikmati, belum tentu menikmati. Kenapa? Oke, terima. Orang itu marah-marah gini-gini, ya udah terima terjadi, ya udah. Habis itu nggak usah dinikmati lagi pikiran itu, kejadian itu nggak usah dinikmati, biarin aja itu berlalu. Ya udah, kan nggak muncul lagi dalam pikiran. Karena tidak menikmatinya, maka itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ya. Nah, di masa lalu kita mungkin kita ada karma buruk, tapi di masa depan kita, saat ini dan masa depan, kita harus bisa mengurangi karma buruk sebanyak mungkin. Karena apa? Karena kita tidak mau menikmati penderitaan. Seperti itu. Jadi, terima itu penting. Misalnya apapun yang terjadi di pikiran, segala macam. Jadi banyak orang berpikir, gelisah nih gimana ya, khawatir, cemas, bagaimana cara mengatasinya? Banyak orang mengatakan, tenangkan diri kamu, pikir hal-hal positif, gini, 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 gini. Sebenarnya saya pernah dulu saya punya teman, eh, dia ada masalah kendala cemas. Jadi dia selalu kepikiran takut mati, ya kan? Terus saya kasih saran, ya udah belajar menerima. Semenjak dia belajar menerima, dia nggak pernah cemas lagi, dia nggak pernah takut mati lagi. Kenapa? Karena ketika kapanpun cemas datang, terima aja, terima. Ya udah terima, apapun yang terjadi, terima. Khawatir muncul, terima. Terima itu bukan berarti menikmati loh, beda. Ketika orang khawatir, dia nggak bisa menerima, itu artinya apa? Artinya dia sangat menikmati rasa khawatir itu. Dia mikirin ini, mikirin itu, nanti bagaimana, nanti begitu, begini, begini. Itu namanya dia menikmati. Beda dengan kalau dia terima, ya udah terima itu muncul, biarkan dia berlalu. Seperti itu. Nah, jadi menerima itu sangat penting dalam segala kondisi kehidupan kita. Apapun yang terjadi dari bangun sampai terlelap lagi, kita harus bisa terima semua kondisi sebagaimana adanya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena hidup ini tidak semua hidup, ya kan? Apa yang terjadi dalam hidup itu tidak seperti semua itu sesuai dengan harapan kita. Nggak mungkin, mustahil, itu mustahil. Jadi kenapa itu mustahil? Karena di masa lampau kita melakukan banyak karma, ya kan? Kita melawan banyak karma, kadang karma baik, kadang karma buruk. Jadi kadang-kadang yang terjadi dalam hidup itu adalah kadang kebaikan, kadang keburukan. Jadi kita harus bisa terima semua. Dalam salah satu dari 10 parami, itu disebut UPK. UPK itu apa? Seimbang, sikap seimbang. Maksudnya apa sikap seimbang? Seimbang, menerima sesuatu yang baik dan menerima sesuatu yang buruk itu sama rata, seimbang. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memenuhi parami UPK atau keseimbangan batin. Jadi kita harus bisa seimbang. Kadang ada orang juga Bapak Ibu, ketika terjadi sesuatu yang menyenangkan, dia gembira setengah mati. Orang-orang seperti ini, ya kan? Orang-orang seperti ini ketika terjadi sesuatu yang buruk sama dia akan panik setengah mati, dia akan khawatir dan takut setengah mati. Ya kan? Tapi orang, ya kan, ketika hal baik terjadi ya udah terima. Maksudnya gembiranya itu bisa dikontrol. Ketika sesuatu yang buruk terjadi juga ya udah terima. Ya kan? Dia bisa mengontrol penderitaan mental yang terjadi. Kontrol seperti itu. Oke, jadi tahap pertama adalah kita akan menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Jadi caranya adalah ketika kita meditasi, apapun yang muncul di pikiran kita, apapun itu, terima semua dengan lapang dada. Kehidupan kita seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Oke, sama-sama kita memulai, kita meditasi, kita pejamkan mata ya Bapak Ibu. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup, semua terima dengan lapang dada. Jangan ditolak, jangan dinikmati. Terima aja, terima. Semua itu terima saja dengan lapang dada.
Masa depan seperti apapun, terima aja semua dengan lapang dada. Masa lalu seperti apapun, terima semua dengan lapang dada. Apapun yang terjadi saat ini, terima semua dengan lapang dada. Terima aja, betul. Hal-hal itu mungkin kadang tidak menyenangkan. Terima aja. Terima dengan lapang dada. Bagus Bapak Ibu, terus terima. Oke, cukup meditasinya. Ya, jadi tahap pertama adalah menerima. Kalau bisa selama meditasi Zoom ini, kelas Zoom ini, terima apapun itu terima aja. Ya, tidak usah terlalu menikmati penderitaan. Maksudnya apa menikmati penderitaan? Misalnya contoh, ya kan, apapun yang terjadi hari ini dari pagi sampai malam hari ini, ya kan, terima aja dengan lapang dada, ya kan, tidak usah terlalu stres memikirkan itu semua. Terima dengan lapang dada, biarkan dia muncul, biarkan dia berlalu, seperti itu. Ya, jadi oh iya, kalau Bapak Ibu kadang ada teman atau kenal siapapun yang selalu khawatir, cemas, takut, sarankan aja ikut kelas Zoom. Ya tapi nggak usah dipaksa sih. Kalau dia mau ikut bagus, nggak juga, ya udah. Ya kan kita kan cuma mau bantu doang. Ya, karena apa? Sebenarnya kelas meditasi Zoom selama 2 jam ini, apapun penyakit mental orang, apapun penyakit saya yakin sekali. Bahkan orang-orang yang stres, depresi, sampai mau bunuh diri sekalipun, ya kan? Apapun sampai dia benar-benar gelap batinnya. Kalau dia mengikuti kelas Zoom ini selama 2 jam, saya yakin, ya kan? Pikirannya akan sembuh. Saya yakin sangat yakin akan hal ini. Oke, kita mulai tahap kedua. Nah, Bapak Ibu harus merenungkan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebaikan yang besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu mau melatih pikiran. Jadi banyak sebab, ya kan? Kenapa banyak sekali sebab kenapa Bapak Ibu itu punya tabungan kebaikan yang sangat besar. Banyak sekali kalau mau dibahas tuh 2 jam 3 jam itu nggak bakal habis. Tapi secara singkat saya akan jelaskan. Bapak Ibu mau melatih pikiran. Hanya orang-orang yang penuh dengan kebajikan di masa lampau mereka mau ya mau melatih batin mereka, mau melatih pikiran mereka, ya kan? Tanpa sokongan tabungan kebaikan yang sangat besar, seseorang tidak akan mudah untuk termotivasi untuk melatih pikiran. Nggak akan mudah. Karena apa? Kebanyakan orang itu suka emosi, kebanyakan orang itu suka cemas, kebanyakan orang itu suka khawatir dan segala macam. Ya kan? Tapi Bapak Ibu ingin terbebas dari semua penderitaan mental itu. Bapak Ibu pengen hidup yang jauh lebih baik dengan pelatihan pikiran. Itu artinya apa? Bapak Ibu punya banyak sekali tabungan kebaikan di masa lalu. Ya, oke, kita akan meditasi lagi. Pada saat meditasi, Bapak Ibu yakin aja, kembangkan keyakinan sekuat-kuatnya bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Oke, kita mulai meditasinya. Meditasi kita mulai. Kita pejamkan mata Bapak Ibu. Apapun yang muncul di pikiran, terima saja semua dengan lapang dada. Terima aja. Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar. Terus kembangkan keyakinan itu lagi dan lagi terus. Oke, meditasi tahap kedua cukup. Karena Bapak Ibu sudah paham lah, saya rasa. Oke, kita akan masuk ke tahap 3. Oke, tahap ketiga adalah Bapak Ibu inginkan hidup penuh kebahagiaan. Jadi kan Bapak Ibu punya tabungan kebaikan. Tabungan kebaikan itu punya power loh Bapak Ibu. Bukan sama sekali nggak ada. Semua kebaikan yang kita lakukan di masa lalu. Sebenarnya bukan cuma kebaikan sih. Kebaikan atau keburukan yang orang lakukan itu semua punya power. Semua punya power. Contohnya ini gini, contohnya ya. Misalnya contoh seseorang pernah melakukan keburukan, ya kan? Dia akan menyesal di masa depan, dia akan takut, dia akan cemas. Kenapa? Itu adalah power dari keburukan yang dia buat. Nah, kebaikan juga punya power, ya kan? Membuat seseorang tenang. Buktinya ketika kapanpun orang melakukan kebaikan, batinnya bahagia. Kenapa? Itu adalah power. Nah, Bapak Ibu pengen semua kebaikan ini, semua powernya ini bisa memberikan Bapak Ibu kehidupan yang penuh-penuh dengan kebahagiaan. Ya, jadi ketika seseorang mengingat kehidupan yang penuh-penuh kebahagiaan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Nah, seperti itu. Oke, kita akan meditasi tahap ketiga. Kita mulai meditasinya. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima semua dengan lapang dada. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan Bapak Ibu kehidupan yang sangat-sangat bahagia.
Ya, terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati. Semoga semua power dari kebaikan, semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan Bapak Ibu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, cukup. Kita akan masuk ke tahap keempat. Ya, yang penting Bapak Ibu paham aja. Ya, kita akan masuk ke tahap keempat. Nah, sekarang Bapak Ibu pengen semua yang Bapak Ibu kasihi hidup dengan bahagia. Ya kan? Gini Bapak Ibu. Jadi di dunia ini ada orang, ya kan? Dia nggak sengaja melatih meditasi cinta kasih. Dia nggak sengaja melakukannya. Tapi dia senang membuat orang lain bahagia. Nah, orang-orang ini sekalipun dia nggak tahu tentang meta bawana, meditasi cinta kasih, hidup mereka hidup mereka sebagian besar adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka pengen membahagiakan banyak orang. Apalagi Bapak Ibu yang tahu tentang cinta kasih. Bapak Ibu lebih pengen banyak orang bahagia. Hidup Bapak Ibu jauh lebih bahagia. Oke, kenapa sih di tahap keempat ini saya akan bahas. Kenapa sih banyak orang itu menderita hidupnya? Kenapa? Karena mereka menginginkan penderitaan bagi yang lain. Banyak nggak tipikal orang seperti ini di dunia? Oke, saya akan sharing sedikit Bapak Ibu. Kalau saya kan melatih cinta kasih ini mungkin sudah beberapa tahun lah, beberapa tahun. Jadi kadang terkadang saya nggak kepikiran di dunia ini ada orang-orang yang kejam, di dunia ini ada orang-orang yang pengen banget orang lain menderita. Nah, tapi kadang-kadang kalau saya renungkan benar-benar saya lihat di jalan gini fenomena yang terjadi, ada loh banyak sekali orang di dunia itu pengen banget orang lain menderita. Pengen banget. Mungkin itu salah satu tujuan hidupnya. Pengen banget orang lain menderita. Nah, orang-orang seperti ini yang akan mengalami gangguan cemas, gangguan takut, gangguan khawatir. Jadi orang-orang yang mukanya suram, penuh depresi dan segala macam itu kenapa? Karena dia penuh dengan pengen banget orang lain menderita. Wah, jadi gini. Terkadang saya nggak bilang konsultasi dokter itu salah ya. Saya nggak bilang begitu juga. Tetapi ya kan mereka kadang nggak sadar, ya kan mereka takut, mereka cemas, mereka datang ke dokter. Tapi padahal penyebab sesungguhnya itu karena apa? Karena mereka terlalu banyak menginginkan penderitaan bagi yang lain. Karena itu terus terang, ya kan orang yang tidak menginginkan penderitaan bagi yang lain, nggak ada yang kena serangan cemas, serangan panik, serangan takut, nggak ada. Saya yakin 100%. Siapapun yang tidak pernah menginginkan penderitaan, mungkin kalau muncul sekilas-sekilas doang itu wajar lah. Itu sebelum jadi anagami. Kadang-kadang muncul rasa kesal, rasa nggak suka sama seseorang, ya itu mungkin wajar lah. Muncul sedikit-sedikit rasa kesal. Tapi, ya kan, siapapun yang eh, jarang sekali pengen orang lain menderita. Maksudnya jarang itu apa? Mungkin orang yang melatih cinta kasih mereka masih bisa kesel nggak sama orang, masih bisa. Mungkin cuma beberapa detik dalam sehari lah. Mungkin cuma sekilas-sekilas, kadang-kadang kepikiran, habis itu berlalu. Habis itu dia sadar itu nggak bagus, dia lupakan itu semua. Tetapi semua orang yang gangguan mental, terus terang, kadang kalau dilihat di dimanapun informasi-informasi, kadang ada orang itu kayak ini contoh doang kepribadian ganda. Terus apa namanya kepribadian ganda itu adalah apa? Dia kadang seperti ini, di waktu lain dia seperti itu. Kenapa? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nggak bisa mengontrol pikiran mereka. Jadi mereka kadang nggak sadar apa yang mereka lakukan. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sering meditasi, cinta kasih lagi dan lagi, sehingga Bapak Ibu bisa menyadari semua, bahkan gerak-gerik pikiran. Pikiran lagi mikir apa, udah bisa sadar. Tapi orang-orang yang tidak melatih cinta kasih, ya, terutama yang tidak punya moralitas, yang masih melukai makhluk lain, yang masih pengen menginginkan penderitaan bagi banyak makhluk, orang lain, banyak orang, masih penuh kebencian, kedengkian, mereka itu nggak sadar apa yang terjadi dalam pikiran mereka. Mereka nggak sadar. Mereka hanya tahu mereka merasakan penderitaan, tapi mereka nggak sadar ya kan apa yang terjadi di pikiran mereka. Nah, jadi kalau seseorang tidak ingin menderita hidupnya, jangan pernah menginginkan penderitaan bagi yang lain. Kenapa? Misalnya contoh seseorang menginginkan penderitaan bagi yang lain. Ketika dia menginginkan penderitaan bagi yang lain, itu namanya dia menciptakan penderitaan. Ketika dia menciptakan penderitaan, dialah yang akan menderita di masa depan. Kenapa? Karena dia menikmati menciptakan penderitaan itu. Ketika dia pengen banget orang lain menderita, maka itulah yang terjadi. Ada nggak orang-orang seperti ini di dunia? Banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Kadang ya kan kayak orang-orang gitu. Di dunia banyak sekali orang-orang itu pengen menjatuhkan orang lain. Hidupnya nggak jelas, nggak punya tujuan. Dia pengen banget jatuhin orang lain. Nah, kenapa? Karena pikirannya tidak terlatih, Bapak Ibu. Kan jadi setiap saat itu mereka selalu sinis sama orang lain. Setiap saat itu mereka selalu curiga sama orang lain. Setiap saat itu mereka selalu ya seperti itu. Karena pikiran mereka gelap. Nah, maka daripada itu kita harus pelatihan pikiran.
Kita harus benar-benar melatih meditasi cinta kasih. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu terkendali setiap saat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di tahap keempat ini, semakin banyak pengen kebahagiaan bagi yang lain, maka semakin bahagialah hidup. Kenapa? Sekalipun Bapak Ibu pengen yang lain yang bahagia, tapi Bapak Ibu menciptakan kebahagiaan itu. Ketika Bapak Ibu pengen yang lain bahagia, tapi kan itu kan munculnya di pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu menciptakan kebahagiaan, maka Bapak Ibu akan bahagia di masa depan. Seperti itu. Oke, kita akan mulai tahap keempat. Sebentar aja Bapak Ibu. Kita mulai meditasi. Ya, apapun yang muncul di pikiran, terima saja dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan semua power kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan yang lain kebahagiaan, semua yang dikasihi. Kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Bapak Ibu sahabat Dhamma semua sangat menginginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua yang Bapak Ibu kasihi. Kehidupan yang sangat bahagia. Cukup. Oke, meditasi kemarin cukup. Yang penting Bapak Ibu ngerti aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap kelima. Nah, sekarang tahap kelima Bapak Ibu menginginkan semua makhluk bisa mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Jadi power kebahagiaan Bapak Ibu jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu pengen semua makhluk hidup sangat bahagia. Terus terang ya Bapak Ibu ya. Terus terang. Orang yang menginginkan kebahagiaan bagi semua makhluk, hidupnya itu sangat bahagia. Sangat bahagia. Kenapa? Jadi pengen semua makhluk bahagia. Ya kan dia pengen semua makhluk bahagia. Contoh orang tua, ya kan? Ketika orang tua melahirkan anak pertama dia, atau anak kedua atau anak ketiga, ya kan? Dia sangat bahagia. Kenapa? Karena dia bertekad ingin membahagiakan anaknya. Ya kan? Ketika dia pengen membahagiakan anaknya, hidupnya penuh kebahagiaan. Seperti itu. Jadi apalagi Bapak Ibu yang pengen semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia. Itu kebahagiaan yang jauh lebih besar. Oke, kita mulai Bapak Ibu meditasinya. Sebentar aja, kita pejamkan mata, kita mulai. Ya, apapun yang muncul di pikiran, terima saja dengan lapang dada. Biarkan dia muncul, biarkan dia berlalu. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kehidupan yang sangat bahagia. Oke, cukup. Ya, yang penting Bapak Ibu ngerti aja kehendaknya. Kehendak yang muncul dari batin, Bapak Ibu paham. Sekarang kita akan masuk ke tahap 6. Nah, di tahap ke-6, Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan Dhamma terbesar. Jadi semua makhluk di seluruh alam semesta saya akan bahas dulu. Jadi menurut ajaran Buddha, ya kan? Menurut ajaran Buddha, alam semesta itu tanpa batas. Ya kan? Coba menurut Bapak Ibu alam semesta itu ada batasnya nggak? Ya. Tapi kalau menurut ajaran Buddha, alam semesta itu tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Gini Bapak Ibu. Misalnya contoh bumi kita, bumi, alam semesta kita. Nah, alam semesta. Nanti di ujung alam semesta itu kan nggak mungkin ada kekosongan. Pasti ada sesuatu di sana. Ya kan Bapak Ibu ngerti kan? Jadi misalnya alam semesta ini. Pasti ada ujungnya. Tetapi di ujung alam semesta kita, pasti ada alam semesta lain. Ada sesuatu yang lain. Nggak mungkin kosong begitu aja. Ya kan? Nah, sama juga di alam semesta berikutnya. Di ujungnya, nggak mungkin kosong begitu aja. Pasti ada yang lain lagi, alam semesta. Jadi kalau ditanya, alam semesta itu ada batasnya nggak? Nggak ada batas. Dulu pernah ada seorang pertapa, Bodhisatta sih. Bodhisatta ketika beliau belum menjadi Buddha Gautama. Jadi kelahiran lampau Buddha Gautama ketika beliau masih Bodhisatta. Ketika itu Bodhisatta pernah menjadi seorang pertapa, memiliki kesaktian yang sangat besar. Jadi Bodhisatta itu dalam sejentik jari bisa menyeberangi satu alam semesta. Dalam sejentik jari bisa melewati satu alam semesta. Lalu Bodhisatta menghabiskan 100 tahun. Ya kan? Coba bayangkan, sejentik jari satu alam semesta. Ya kan? 1 jam berapa alam semesta? 1 hari berapa alam semesta? 100 tahun berapa alam semesta? Dan beliau masih belum melihat ujung dari segalanya. Nggak ketemu. Jadi habis alam semesta ada alam semesta lagi. Habis alam semesta ada alam semesta lagi. Terus. Ya, betul Bapak Ibu. Kalau mau dibilang, ya begitu, alam semesta itu tanpa batas dan makhluknya itu tanpa batas, nggak ada batas, benar-benar nggak ada batas, ya kan? Mungkin ada orang yang bertanya, apakah mungkin semua makhluk mencapai nibbana? Kita nggak usah berpikir seperti itu, ya kan? Kalau ada yang pengen mencapai nibbana, dia akan mencapai nibbana. Seseorang yang pengen mencapai nibbana, suatu hari mencapai nibbana. Tapi seseorang yang belum terpikir, ya belum pasti masa depannya, ya kan? Jadi alam semesta itu tanpa batas. Tapi, ya, beruntungnya kita semua itu apa? Beruntungnya kita semua ada kita mengenal cinta kasih ini. Kita pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan mata besar.
Artinya adalah kekuatan kebahagiaan ini adalah tanpa batas. Kenapa? Karena Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan mata besar. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan mata besar, apakah mereka semua akan dapat kebahagiaan dan mata besar? Tergantung mereka mau nggak. Maksudnya mereka mau nggak menerima cinta kasih kita? Pasti ada sebagian yang mau dan lebih banyak lagi yang nggak mau. Bukan nggak mau sih, belum mau, ya kan? Karena gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kan udah sering ikut kelas meditasi cinta kasih. Sebagian besar, saya akan sharing sedikit lah. Di masa lalu itu tanpa batas. Jadi pernah ditulis di Tipitaka, ya kan? Tumimba lahir adalah tanpa awal yang dapat ditemukan. Bukan tidak dapat ditemukan, memang nggak ada awal, memang benar-benar nggak ada awalnya. Jadi kita semua udah hidup di alam kita semua udah hidup di dalam tumimba lahir ini, tidak ada awal, betul-betul tidak ada awal, benar-benar nggak ada awal. Karena apa Bapak Ibu? Nah mungkin dulu pada saat saya kecil saya pernah berpikir, kok saya bisa ada ya? Dulunya saya apa ya? Nah mungkin dulunya saya nggak ada, terus tiba-tiba tercipta begitu. Saya berpikir kayak gitu waktu saya kecil. Nggak mungkin kalau dulunya saya tiba-tiba nggak ada, ya kan? Terus tercipta jadi manusia atau jadi makhluk atau jadi apapun. Ini mustahil. Saya kan pas itu belum belajar dhamma, jadi saya nggak paham. Saya cuma berpikir sendiri aja pas itu. Nggak mungkin dulunya saya nggak ada itu tiba-tiba terus jadi ada. Itu mustahil. Pasti ya ya namanya anak kecil cuman pemikiran-pemikiran begitu doang kan. Maksudnya terus pas saya udah agak remaja, agak dewasa saya belajar dhamma. Oh, saya baru tahu. Dulunya kita itu tanpa awal. Betul-betul tanpa awal. Memang nggak ada awal, bukan tiba-tiba nggak ada terus tercipta. Enggak. Bukan seperti itu. Jadi dulunya itu memang kita tanpa awal. Betul-betul tanpa awal. Jadi kalau ditanya, awalnya itu apa? Enggak ada. Betul-betul tanpa awal. Ya kan? Tanpa awal itu. Nah, terus ada lagi di cerita lain. Ya kan di Tipitaka. Ada yang bertanya kepada Buddha. Ya kan? Buddha, bumi ini sudah tercipta dan hancur berapa kali? Ya kan? Ada yang bertanya kepada Buddha. Buddha, bumi ini sudah tercipta dan hancur berapa kali? Lalu Buddha memberikan perumpamaan. Ya kan? Pasir di Sungai Gangga, pasir di Sungai Gangga. Dari ujung dari hulu ya kalau nggak salah, apa sih namanya ya? Awal sungai itu namanya kalau nggak salah hulu sampai hilir lah. Ya, dari hulu sampai hilir. Nah, jadi hulu sampai hilir di Sungai Gangga kan ada pasir, ya kan? Dari hulu sampai hilir, Sungai Gangga kan punya pasir. Nah, jadi jumlah bumi yang telah terbentuk dan hancur itu lebih banyak daripada pasir di Sungai Gangga. Kenapa? Pasir di Sungai Gangga masih ada batasnya. Masih bisa, ya memang sih nggak terhitung banyak sekali. Segenggam aja itu udah triliunan. Tapi masih ada batasnya, masih bisa dihitung lah. Kalau ada yang mau hitung gitu ya. Tapi awal daripada bumi terbentuk hancur berapa kali itu benar-benar nggak ada awal. Dan selama itu juga kita udah ada di samsara. Terlalu lama, terlalu lama, terlalu lama. Memang betul. Ya kan? Memang kita beruntung terus terang kalau Bapak Ibu tanya ya. Berapa besar keberuntungan kita sampai kita akhirnya bisa ketemu Buddha Dhamma. Ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita sangat, sangat, sangat beruntung. Ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata terus terang. Nggak bisa. Kita di dalam tumimba lahir mengembara dari satu makhluk ke makhluk lain, menjalani berbagai jenis penderitaan di dalam tumimba lahir, sampai akhirnya kita terlahir menjadi manusia, terlahir di dalam ajaran Buddha, sasana, bisa mengenal cinta kasih, dan bisa menapaki jalan menuju akhir dari penderitaan. Ini adalah keberuntungan yang tidak tergambarkan. Lebih daripada menjadi raja dewa berkali-kali, lebih daripada menjadi kaisar dunia, jauh-jauh lebih beruntung. Ya, nah, oke. Terus ada yang bertanya, pernah ada yang bertanya lagi kepada Buddha, Buddha berapa banyak sih Buddha yang muncul dan Buddha yang muncul dan parinibbana? Ada yang bertanya. Dan jadi gini, ketika Sumedha itu siapa? Sumedha itu adalah calon Buddha Gautama. Jadi Sumedha dari semenjak diramal pertama kali sampai menjadi Buddha Gautama, beliau menjalani lebih daripada 100.000 siklus dunia. Maksudnya apa? 100.000 kali bumi ini hancur dan tenggelam. Perjuangan beliau sebagai bodhisatta lebih daripada itu. Nah, selama itu beliau hanya bertemu dengan 24 Buddha. Hanya bertemu dengan 24 Buddha doang. Hanya bertemu dari Buddha Dipankara sampai Buddha Kassapa. Hanya bertemu 24 Buddha. 100.000 siklus dunia. Lebih, sebenarnya 4 waktu tak terhingga dan 100.000 siklus dunia. Tapi kalau saya jelasin mungkin agak-agak membingungkan sedikit. Nah, jadi selama 100.000 kali lebih bumi tercipta dan hancur, itu hanya terdapat 24 Buddha. Nah, terus ada yang bertanya kepada Buddha, sudah ada berapa banyak Buddha sih yang muncul di dunia di masa lalu, ya kan? Buddha menjelaskan, semua pasir di Sungai Gangga dari hilir sampai hulu, dari hulu sampai hilir,
ya kan? Itu masih lebih sedikit daripada jumlah Buddha yang sudah muncul dan parinibbana, ya kan? Jadi jumlah Buddha yang sudah muncul dan parinibbana itu jauh lebih banyak daripada pasir di Sungai Gangga dari hilir sampai hulu, dari hulu sampai hilir. Kenapa, Bapak Ibu? Karena tumimba lahir itu tanpa awal. Tanpa awal. Ya, betul Bapak Ibu. Kita kalau memikirkan alam semesta, mungkin nanti ujung alam semesta, nanti di ujung alam semesta ada alam semesta lagi, ada alam semesta tanpa batas, dan tidak akan ada kekosongan. Maksudnya apa? Alam semesta ini, di seluruh alam semesta tidak akan ada kekosongan sedikit pun. Tidak akan ada ujungnya. Nah, betul sekali Bapak Ibu, di masa lalu kita sudah mengembara dari alam semesta ke alam semesta lain, dari alam semesta ke alam semesta lain, terlahir di alam manapun. Kadang menjadi hewan, kadang menjadi hantu, kadang di neraka, kadang di alam dewa. Kalau di alam dewa dan manusia dikit lah mungkin lah. Mungkin deket-deket kita paham ajaran Buddha, baru kita sering terlahir jadi dewa atau manusia. Tapi dulu yang tanpa batas lebih sering alam penderitaan, ya kan? Ya makanya memang beruntung sekali lah kita, terus terang. Beruntung sekali kita bisa mengenal Buddha Dhamma Sangha, mengenal cinta kasih, memupuk jalan mencapai akhir dari penderitaan. Sangat beruntung ya. Jadi gini Bapak Ibu, maksudnya apa? Saya cerita ini. Jadi maksudnya adalah betapa besar kebaikan Bapak Ibu di masa lalu sampai Bapak Ibu bisa mengenal ajaran Buddha Dhamma. Besar sekali kebaikan ini. Ya, nah, oke. Jadi sekarang Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan mata besar. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka semua akan mendapat kebahagiaan dan mata besar? Gini Bapak Ibu, di Buddha di masa lalu, triliun Buddha di masa lalu punya cinta kasih, pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan mata besar. Tapi kita baru mengenal Dhamma saat ini. Kita baru mengenal cinta kasih. Ya kan? Mungkin nggak kehidupan ini sih, mungkin sudah beberapa kehidupan juga. Tapi intinya adalah kita baru-baru ini mengenal Dhamma. Jadi intinya gini, para Buddha, para Arya di masa lalu, mereka cinta kasih terus. Membuka peluang ini untuk selama-lamanya untuk semua makhluk. Tapi hanya makhluk yang mau mendapatkan kebahagiaan dan mata besar yang akan mendapatkan kebahagiaan dan mata besar dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Jadi kalau ditanya cinta kasih Bapak Ibu itu manfaatnya bertahan berapa lama? Jadi gini Bapak Ibu, karena kita sudah mengenal Buddha Dhamma Sangha, kita sudah melakukan cinta kasih, tidak berapa lama lagi kita akan terbebas dari semua penderitaan. Entah berapa kehidupan lah. Tidak berapa lama lagi kita akan terbebas dari semua penderitaan. Atau dalam arti lain, kita akan tidak eksis lagi selamanya. Ya, nanti akan saya bahas tidak eksis. Tapi dalam arti lain, suatu hari nanti kita akan tidak eksis lagi selamanya. Tapi cinta kasih ini akan bertahan, manfaatnya. Manfaat cinta kasih ini akan bertahan selama-lamanya, terus mencari makhluk, ya kan, yang pengen mengenal Dhamma, berkembang dalam Dhamma dan mencapai pembebasan. Bertahan berapa lama? Selama-lamanya. Ya kan? Sama juga di masa lampau ada tak terhingga Buddha. Di masa depan juga tak terhingga Buddha. Lebih banyak daripada pasir di Sungai Gangga dari hulu sampai hilir. Karena apa? Ya, karena masa lalu adalah tanpa batas. Seperti itu, Bapak. Masa depan, ya kalau bagi kita sih ada batasnya. Karena suatu hari nanti kita akan menjadi Buddha, akan menjadi arahat, ya, dan terbebas dari semua tumimba lahir. Tapi alam semesta ini sampai masa depan tanpa batas pun masih ada. Terus lagi dan lagi ya. Tapi mungkin pada saat itu ya bukan mungkin, pasti kita sudah tidak eksis. Lalu apa sih kebahagiaan daripada tidak eksis? Jadi gini Bapak Ibu, cinta kasih membahagiakan. Terus terang. Tapi sebagaimanapun kita cinta kasih, selama kita masih eksis, kita tidak akan terbebas dari semua penderitaan. Ya. Tapi suatu hari nanti ketika kita tidak eksis lagi, kita tidak akan mengalami penderitaan apapun lagi. Ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, kita akan membahas ini di lain waktu. Tetapi tidak eksis adalah kebahagiaan yang tertinggi. Dulu waktu saya kecil, saya pernah berpikir, kok saya bisa ada ya? Pasti ada sesuatu yang tidak tercipta. Saya berpikir kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang tidak tercipta. Sesuatu yang tidak menjadi itu pasti ada. Kenapa saya bisa ada? Kenapa saya bisa terbentuk? Ya kan, saya berpikir kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang tidak tercipta. Terus saya berpikir, lebih baik seperti itu. Tidak tercipta. Tidak eksis itu. Waktu kecil, ya memang sih saya belum mengenal Buddha Dhamma. Tapi mungkin pernah belajar di kehidupan lampau, jadinya kadang pemikiran itu muncul pada saat masih kecil. Seperti itu. Jadi saya berpikir, kenapa saya bisa eksis? Pasti ada sesuatu yang tidak terbentuk. Pasti ada sesuatu yang tidak menjadi. Saya berpikir kayak gitu. Nah, inilah kalau mau dipikir, inilah jauh lebih bahagia. Karena apa? Kalau kita tidak eksis, kita tidak menderita sama sekali. Tapi wajar Bapak Ibu, terkadang kalau setiap kali kita memikirkan tidak eksis, mungkin kadang kita belum siap. Kenapa? Ya karena memang kita belum siap aja. Tapi ketika kita siap suatu hari nanti, kita udah jadi Buddha atau Arahat. Hanya para Buddha dan Arahat. Jadi gini Bapak Ibu, kapan waktu orang menjadi Buddha atau Arahat? Kapan waktunya? Kapan momen? Kapan momen yang paling tepat? Momen yang membuat seseorang menjadi Buddha atau Arahat? Momen di mana
seseorang sama sekali tidak menginginkan eksistensi. 100% tidak menginginkan eksistensi. Ya kan? Kalau kita mungkin nggak pengen eksis, tapi mungkin belum 100%. Kadang kita masih pengen hidup, masih pengen lihat ini, pengen lihat itu. Tapi suatu hari di masa depan, kita akan secara total, ya kan, tidak ingin eksis sama sekali. Pada saat itu, kita akan menjadi Buddha atau Arahat. Ketika 100%, 100% keinginan kita tidak ingin eksis. Tapi hal ini nggak usah dipaksa, Bapak Ibu. Jalanin aja. Suatu hari udah pasti. Ya kan? Jalani aja, suatu hari udah pasti. Ya kan? Nah, jadi ketika Bapak Ibu cinta kasih, pengen semua malam mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, manfaat cinta kasih ini akan bertahan selama-lamanya. Terus mencari makhluk. Jadi gini, di awal kita mengenal Dhamma, kita nggak seperti ini, Bapak Ibu. Kita belum paham seperti ini. Jadi gini, Bapak Ibu pernah nggak lihat orang-orang yang terus terang, saya bukan merendahkan, sorry. Di awal ini saya ngomong ini, saya bukan merendahkan siapapun. Tapi mungkin kita pernah melihat orang, kadang pikiran mereka lambat, mereka mencernanya sangat pelan, ya kan? Karena apa? Karena mereka belum mengenal Dhamma. Terus terang. Nah, kenapa pikiran kita ketika kita langsung cinta kasih, kita langsung cepat, oh paham, gini, 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 gini. Oh cinta kasih pengen semua malam mendapat kebahagiaan, gini, gini. Kita langsung paham. Karena apa? Kebijaksanaan ini sudah kita kumpulkan. Misalnya contoh hewan, ya kan? Hewan, misalnya contoh seperti ayam. Ayam, ya kan? Apa namanya? Dia memakan kotorannya sendiri. Kalau kita kan mungkin kita nggak terpikir seperti itu. Kenapa? Karena kegelapan batin mereka terlalu besar. Karena mereka belum mengenal Dhamma. Tapi pelan-pelan, ya kan? Ketika Bapak Ibu pengen semua malam mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, makhluk-makhluk, ada beberapa makhluk, mereka akan mau mengambil kesempatan ini. Pelan-pelan kebijaksanaan mereka berkembang, mereka akan menjadi makhluk yang lebih bijaksana, mereka akan bisa memikirkan hal-hal yang lebih bijaksana, kebenaran-kebenaran, sampai suatu hari nanti terbebas dari tumimbal air. Berapa lama manfaat cinta kasih Bapak Ibu ini? Selama-lamanya akan bertahan. Berapa banyak makhluk yang akan terbebas dari penderitaan? Ini nggak bisa dihitung, Bapak Ibu. Tapi kita tetap nggak bisa berpikir loh kita nggak bisa berpikir seperti ini. Suatu hari semua makhluk di seluruh alam semesta akan habis. Kita nggak bisa berpikir seperti ini. Kenapa? Karena alam semesta ini begitu besar, begitu luas. Ujung alam semesta nanti ada alam semesta lagi. Di seluruh alam semesta tidak ada kekosongan sama sekali. Terus ada. Jadi makhluk itu tanpa batas terus terang. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa suatu hari makhluk itu akan habis. Nggak mungkin. Ini mustahil. Ya, ini sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi mereka yang ingin mengakhiri penderitaan, suatu hari masa depan mereka akan ada batas, ada ujung. Mereka akan tidak eksis lagi. Begitu mereka tidak eksis, mereka tidak akan muncul lagi. Sampai kapanpun mereka tidak akan muncul dan menjadi apapun lagi dimanapun. Nah, terus terang ini adalah kebahagiaan tertinggi. Coba Bapak Ibu bayangin, tidak eksis, tidak menjadi. Ya mungkin kita mau, tapi kita belum siap aja sebenarnya. Kita belum siap 100% secara total. Seperti itu. Nah, makanya kita masih terlahir seperti itu. Mungkin kita mau beberapa persen, pengen banget. Tapi karena kita belum siap 100%, makanya kita belum menjadi Buddha atau Arhat. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Terus jalani, terus cinta kasih lagi dan lagi dan lagi. Terus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu melatih cinta kasih, itu tidak terhitung makhluk akan mendapat manfaat. Tidak terhitung, betul-betul tidak terhitung, Bapak Ibu. Nggak bisa dihitung, betul-betul nggak bisa dihitung. Kayak misalnya kita saat ini semua yang melatih cinta kasih. Ini bisa terjadi karena di masa lampau, triliun Buddha di masa lampau. Dan para Arya memancarkan cinta kasih. Dan cinta kasihnya itu bertahan sampai sekarang. Manfaatnya itu bertahan sampai sekarang. Seperti itu. Sama juga cinta kasih kita ini. Ya kan, sekalipun suatu hari kita nanti tidak eksis lagi, tapi manfaatnya itu akan bertahan selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak akan ada batas waktu. Seperti itu. Oke, sama-sama kita melatih cinta kasih Bapak Ibu. Kita pejamkan mata, nanti saya akan bimbing pada saat meditasi. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, karena banyak sekali makhluk yang menderita di seluruh alam semesta. Inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, banyak sekali makhluk yang mendapat manfaat. Bapak Ibu bisa bayangkan banyak sekali makhluk akhirnya mengenal Dhamma, berkembang dalam Dhamma, hidupnya jadi bahagia, penuh makna,
penuh dengan kebahagiaan. Sampai suatu hari mereka terbebas dari segala penderitaan. Satu makhluk aja berarti sekali. Apalagi tak terhitung makhluk. Terus inginkan dengan sekuat-kuat mungkin, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar. Bagus sekali Bapak Ibu. Setiap cinta kasih Bapak Ibu ini akan memberikan manfaat tak terhingga untuk semua makhluk. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar. Oke, cukup. Kita akan membahas kebahagiaan Dhamma terbesar itu sebenarnya apa sih? Nah, ini saya akan bahas lagi. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar, tapi nggak apa-apa, saya akan bahas lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut juga kan. Kemakmuran adalah salah satu dari kebahagiaan Dhamma terbesar. Kesehatan, kemudahan, keluarga harmonis, kesabaran, kedamaian, panjang umur, sahabat Dhamma, kebijaksanaan, kepercayaan diri, dan semua jenis kebahagiaan. Kenapa? Karena Buddha mengajarkan banyak dhamma. Misalnya contoh berdana. Berdana akibatnya kan kemakmuran. Jadi kemakmuran adalah salah satu kebahagiaan dhamma terbesar. Kesehatan. Buddha kan mengajarkan jangan menyakiti makhluk lain. Akibatnya adalah kesehatan. Ya kan? Nah, jadi kesehatan adalah salah satu kebahagiaan dhamma terbesar. Kemudahan, keluarga harmonis, kesabaran. Semua itu ada sebabnya. Dan itu adalah dhamma adalah sebabnya. Jadi semua itu adalah kebahagiaan dhamma terbesar. Jadi semakin Bapak Ibu pengen semua manusia dapat kebahagiaan dhamma terbesar, semakin Bapak Ibu dapat kebahagiaan dhamma terbesar lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Oke, next admin tolong. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan bahas setelah tahap terakhir ya. Nah ini, termasuk terbebas dari ketakutan, penyesalan, minder, kesepian. Coba Bapak Ibu bayangin. Banyak sekali makhluk hidup dalam ketakutan. Tapi kalau kita bisa hidup tanpa ketakutan, betapa bahagianya. Nah, jadi salah satu kebahagiaan Dhamma terbesar adalah terbebas dari ketakutan. Kenapa? Karena Buddha mengajarkan ya kan tentang Dhamma untuk terbebas dari ketakutan. Sehingga terbebas dari ketakutan itu adalah salah satu kebahagiaan Dhamma terbesar. Terbebas dari penyesalan, terbebas dari rasa minder, terbebas dari kesepian, dan semua emosi negatif lainnya. Ya, nah itu adalah ini yang saya tulis ini. Ini hanya sebagian kecil dari kebahagiaan Dhamma terbesar. Sebagian kecil. Kalau Bapak Ibu pengen tahu apa aja kebahagiaan Dhamma terbesar, baca Tipitaka. Ya kan? Semakin sering baca, kalau Bapak Ibu ada waktu baca tentang Tipitaka itu bagus sekali. Ya kan? Kita juga lagi cetak buku Dhammapada. Nanti kalau udah jadi kita akan umumkan. Bagi siapapun Bapak Ibu yang pengen, nanti kita akan kirim. Baca aja. Tapi Dhammapada jilid pertama ya, karena Dhammapada itu kan besar sekali. Kalau dijadiin satu buku nanti gede banget. Jadi kita pecah 5. Ya kan? Nanti Bapak Ibu baca aja. Jadi apapun kebahagiaan damai yang bisa didapat dalam cerita Dhamma tersebut, Bapak Ibu akan dapatkan juga. Seperti itu. Oke, kita akan next ke tahap terakhir. Nah, tahap terakhir, admin tolong. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sobat Dhamma bentar. Sebentar. Sebentar, mungkin adminnya lagi coba. Oke. Nah, ini tahap terakhir ya. Bapak Ibu bisa baca di slide. Semoga dengan semua tabungan kebaikan yang sangat besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan Dhamma terbesar dan selalu mendapat kehidupan terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Ya kan? Kehidupan yang terbaik. Maksudnya apa kehidupan terbaik? Kehidupan terbaik adalah kehidupan yang terbaik yang bisa dijalani seseorang. Jadi ketika Bapak Ibu pengen nggak menjalani kehidupan yang terbaik? Pasti pengen. Siapa yang nggak pengen, ya kan? Ya, kehidupan terbaik. Jadi ketika kehidupan terbaik itu sebenarnya sangat berhubungan dengan Dhamma. Kehidupan terbaik itu hanya bisa didapatkan ketika seseorang hidup dalam Dhamma. Ya, kenapa? Karena Dhamma adalah kebenaran. Ketika seseorang hidup dalam kebenaran, maka itu adalah kehidupan terbaik yang bisa dijalani. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua malam mendapat kehidupan terbaik, artinya Bapak Ibu pengen semua makhluk suatu hari mengenal Dhamma, hidup dalam Dhamma. Karena itu adalah
kehidupan yang terbaik. Tapi intinya, Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kehidupan terbaik, semakin Bapak Ibu dapat kehidupan terbaik. Jadi sekarang di tahap terakhir ini Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, kita mulai meditasinya lagi. Kita meditasi agak lama, mungkin 3-5 menit. Kita pejamkan mata, kita mulai meditasi. Nanti saya bimbing, ya. Oke, Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu benar-benar menginginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu pengen banget semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu benar-benar pengen sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, dengan semangat berapi-api, pingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, jadi ketika tadi Bapak Ibu meditasi, mungkin beberapa menit, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Mau tahu apa akibatnya untuk makhluk lain? Bapak Ibu kan pasti pernah lihat makhluk-makhluk seperti kalajengking, ya kan, laba-laba, kecoa, atau mungkin orang-orang yang ada di Ethiopia kelaparan, ya kan, atau mungkin orang yang buta, tuli. Ya, ketika Bapak Ibu penuh dengan cinta kasih, Bapak Ibu akan memberikan mereka peluang suatu hari bisa mengenal Dhamma, hidup mereka akan menjadi baik, ya, lebih baik, mereka akan menjadi makhluk yang bahagia, mereka akan berjuang di dalam Dhamma, sampai suatu hari mereka akan menjadi Buddha atau Arahat, terbebas dari semua penderitaan. Bukan cuma satu makhluk, bukan 1000, bukan 1 juta, bukan 1 triliun, tapi tak terhitung Bapak Ibu. Dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Jadi sebenarnya hidup Bapak Ibu itu penuh makna. Dengan penuh makna. Dulu pernah ada yang mengatakan, pernah ada yang bilang, rasanya hidup saya, dia bilang seperti itu, nggak ngapa-ngapain, nggak banyak kebaikan, kok bisa punya kebaikan yang besar? Coba bayangin Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Makhluk-makhluk yang penuh dengan penderitaan, ya kan? Suatu hari mengenal Dhamma, berkembang dalam Dhamma, punya kehidupan yang baik, punya kehidupan yang bahagia, sampai suatu hari mereka menjadi Buddha atau Arahat. Coba bayangkan. Wah, ini mah bukan main-main. Kayak misalnya contoh, ya kan? Kalau misalnya ada orang lapar, kita kasih dia makan satu porsi,
lihat dia makan, lihat dia kenyang, kita udah bahagia banget, ya kan? Kita udah bahagia banget, ya kan? Apalagi Bapak Ibu tak terhitung makhluk, Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, ya kan? Luar biasa. Oke, sekarang kita akan diskusi tanya jawab. Nanti habis itu kita akan meditasi lagi. Kita coba diskusi tanya jawab. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ya. Ada pertanyaan dari sahabat nama Suhertan. Selamat malam Pak Paulus dan sahabat sedama. Pak, mau tanya, saya punya altar yang cukup panjang sehingga ada kelebihan space di kiri dan kanan. Boleh nggak di sebelah kiri atau di sebelah kiri, kalau menghadap altar saya letakkan foto kedua mendiang orang tua saya. Dan saya juga menaruh air, letak airnya sejajar dengan Buddha Rupang. Tapi posisi Buddha Rupang lebih tinggi dari foto orang tua saya. Anumodana Pak. Ya kan? Kalau bisa altar Buddha dan altar orang tua itu terpisah. Kenapa? Karena Buddha adalah makhluk yang maha sempurna. Ya kan? Kita nggak bisa taruh apapun lagi di situ. Kecuali altar para arahanta itu bolehlah. Kalau altar para arahanta. Tapi kalau bisa altar orang tua itu altar yang berbeda lagi. Seperti itu. Jadi altar Buddha, altar orang tua itu di tempat lain. Kenapa? Karena Buddha tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Pernah ada, ini di commentary ditulis ya. Ini di commentary ditulis. Jadi kebajikan Buddha itu sebesar apa? Seandainya semua makhluk di seluruh alam semesta Bapak Ibu, kebajikannya dikumpulin di satu tempat, ya kan? Semua makhluk di seluruh alam semesta, kebajikannya dikumpulin di satu tempat. Lalu kebajikan Buddha dikumpulin di satu tempat. Ini misalnya contoh doang, di kitab komentari ditulis seperti itu. Kebajikan semua makhluk ini belumlah 1/256. Belumlah berapa? 1/256. Ya. Belumlah berapa? 1/256. Kenapa? Karena memang terus terang, ya kan. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ada yang berminat menjadi bodhisatta, berminat menjadi Buddha, memang panjang sekali itu mimba lahir. Kenapa? Karena harus mengumpulkan kebajikan segitu besar, ya kan. Kalau belum sempurna kebajikannya tidak akan menjadi Buddha. Hanya ketika kebajikannya sempurna baru bisa menjadi Buddha. Jadi kebajikan semua makhluk di seluruh alam semesta ditaruh di satu tempat. Kebajikan Buddha ditaruh di satu tempat. Kebajikan semua makhluk di seluruh alam semesta belumlah 1/256. Tapi kenapa arahanta boleh? Karena arahanta. Tapi kalau mau taruh rupang arahanta harus lebih rendah dari Buddha. Itu harus. Nggak boleh sejajar. Harus lebih rendah. Kayak misalnya di rumah saya ada altar Buddha kan. Nah, ada ini juga, ada rupang Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana. Saya taruh di kiri kanan lebih rendah dari rupang Buddha. Kenapa? Karena Buddha tidak bisa disandingkan dengan siapapun. Terus terang, nggak bisa. Banyak sekali Buddhis. Mereka belum tahu betapa besar kemuliaan Buddha. Terus terang kemuliaan Buddha itu tanpa hingga. Terus terang, jalan mencapai akhir dari penderitaan hanya bisa muncul ketika Buddha muncul di dunia. Ya kan? Makhluk-makhluk menderita dari eksistensi ke eksistensi tanpa ada awal. Tanpa ada awal. Tapi ketika Buddha muncul ke dunia, Buddha bisa menunjukkan jalan mencapai akhir dari penderitaan. Terus terang, orang itu tidak boleh berpikir Buddha itu adalah manusia biasa. Enggak. Tidak bisa, Buddha itu tidak bisa disandingkan dengan siapapun. Buddha itu tak tertandingi, ya. Paling sempurna, paling agung, melebihi apapun. Seperti itu, ya. Jadi kalau mau bikin altar Buddha, mau altar orang tua dipisah, ya. Kalau enggak bagus buat almarhum orang tuanya. Nanti berat bagi mereka. Kalau mereka adalah dewa atau apapun dan melihat itu, mereka akan jadi berat, ya. Pertanyaan lain. Nah, ada yang bertanya, Pak Paulus, bagaimana cara menghindari rekan kerja satu kantor yang sangat mengganggu pikiran saya? Karena kita setiap hari kerja, tetap bertemu di tempat kerja. Oke, bentar ya. Saya akan sedikit diskusikan. Gini Bapak Ibu, ini terus terang saya akan katakan. Siapapun orangnya yang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh. Siapapun. Ya. Seseorang yang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik.
para dewa akan melindungi mereka, para dewa akan menyingkirkan semua orang yang akan menyusahkan orang tersebut. Maksudnya orang yang penuh cinta kasih tersebut. Jadi ya memang kadang-kadang nggak bisa dihindari. Bahkan para arhanta di masa lalu seperti Bante Mahamoggallana ya kan dibunuh oleh 500 perampok. Karena memang kama nggak bisa dipapain. Tetapi siapapun yang melatih cinta kasih, para dewa akan melindungi mereka di sebagian besar waktu mereka. Tapi kalau itu terjadi gimana? Ya terimalah. Mau gimana lagi? Tapi ya tidak usah terlalu dipikirkan. Tapi nih, siapapun yang melatih cinta kasih, menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik dengan sungguh-sungguh. Siapapun orang yang akan membuat orang ini susah akan disingkirkan jauh-jauh demi kebaikan orang ini. Dan demi supaya orang lain tidak membuat karma buruk yang besar. Kenapa? Karena siapapun yang menyakiti orang yang penuh cinta kasih, orang yang pengen semua malam mendapat kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, orang kalau punya niat untuk menyakiti orang seperti ini, karma buruk mereka besar sekali. Besar, sangat besar. Terus terang, besar sekali. Mereka akan menderita, bukan 1000 kelahiran, lebih dari ratusan ribu kelahiran akan menderita. Jadi, para dewa akan menjauhkan orang yang penuh cinta kasih dari orang-orang yang mau menyakitinya. Tujuannya apa? Untuk yang melatih cinta kasih ini, untuk yang lain juga. Supaya orang-orang tidak melakukan kesalahan kepada orang-orang seperti ini. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir, aduh nanti kalau melatih cinta kasih, banyak orang dong akan melakukan karma buruk. Kita tidak bisa mengontrol orang, ya kan? Terus terang, kita tidak bisa mengontrol orang. Orang-orang yang tidak mengenal Dhamma, mereka akan terus menciptakan karma buruk lagi dan lagi dan lagi. Nah, gini, ketika Buddha muncul di dunia, ya kan? Supabuddha, Raja Supabuddha, menghalangi jalan yang akan dilewati Buddha di telan bumi. Dewadatta menghalangi jalan Buddha di telan bumi. Ya kan? Yaka, ada seorang Yaka melempar batu kepada Bante Sariputta di telan bumi. Ada Nanda, ya kan? Memperkosa seorang bikuni arahanta di telan bumi. Ya kan? Tapi Buddha dan para Arya ini harus muncul ke dunia demi kebaikan banyak orang. Sekalipun akan ada orang-orang yang melakukan karma buruk kepada mereka dan akan menderita dengan sangat besar. Tapi ya ngapain kita mikirin orang-orang kayak gitu? Lebih baik kita terus kasih peluang ini kepada banyak makhluk daripada kita mikirin orang-orang yang memang tidak bisa dihentikan melakukan karma buruk. Oke, ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, bagaimana cara mengatasi rasa kesepian? Mudah sekali, mudah. Terus terang mudah, ya. Jadi gini caranya, Bapak Ibu pengen cinta kasih kuat-kuat, lalu berpikir semoga saya bisa hidup bersama, bertemu dengan orang-orang yang penuh cinta kasih, dengan bisa bersama mereka berjuang untuk memajukan Buddha Dhamma, habis itu mempengaruhi banyak orang melatih cinta kasih, seperti itu aja terus. Ya, tapi sebenarnya orang yang penuh cinta kasih tidak akan merasa kesepian dalam hidupnya. Ya. Ada yang bertanya lagi dari sahabat Dhamma Lili, Pak, apakah dalam Dhamma mimpi memiliki arti? Karena saya baru-baru ini mimpi sembahyang di wihara, kemudian harinya saya mimpi bisa terbang sendiri. Terima kasih, Pak. Jadi saya pernah baca sih di Tipitaka. Kalau nggak salah mimpi itu bisa karena 4 hal. Kalau nggak salah ya, saya bilang dulu kalau nggak salah. Kalau ini pasti karena pengaruh dari makhluk lain seperti dewa. Itu 1. 2, karena cairan di tubuh. Karena cairan di tubuh. 2. 3, karena masa lalu. Maksudnya kenangan masa lalu. 4, hanya sekedar mimpi. Maksudnya karena pikiran yang apa namanya? Pikiran-pikiran yang mengembara seperti itu. Karena 4 hal ini, ya. Kalau nggak salah. Tapi kayaknya ini benar 4 ini, ya. Nah, jadi kayak misalnya contoh pernah datang merasa mimpi sembahyang di wihara, mungkin itu suatu pertanda dari dewa meminta mau ke wihara. Kalau bisa mimpi terbang sendiri itu mungkin dari kehidupan-kehidupan lampau pernah melatih kesaktian atau apa. Ya, tapi kan karena 4 hal ini, ya kan? Karena pengaruh dari makhluk lain seperti dewa dan makhluk lain. 2, karena cairan di dalam tubuh. 3, karena pikiran mengembara. 4, karena kenangan masa lampau. Ada yang bertanya lagi, Pak Paulus, apakah dengan men-share Dhamma di story Instagram termasuk berbuat? Ini bagus, terus terang nih bagus. Bagus sekali. Ya kan? Ya udah saya ceritanya. Kita punya Yayasan Lokutar Dhamma. Setiap hari kita ada broadcast tentang Dhamma, kita ilustrasi Dhamma, mau komik Dhamma ini dan segala macam. Kenapa kita lakukan? Supaya lebih banyak orang lagi belajar Dhamma. Siapapun, ya, tapi sebenarnya nggak harus dari Yayasan Lokutar Dhamma, kan banyak juga tuh Dhamma-Dhamma, tapi harus dicek sesuai ajaran Buddha nggak gitu. Share ke orang.
itu bagus, itu bermanfaat sekali bagi orang yang baca, sangat bagus ya. Tapi pilih damai sesuai ajaran Buddha, jangan yang tidak ya. Bagaimana cara menentukan damai sesuai ajaran Buddha atau tidak? Damai sesuai dengan ajaran Buddha membimbing pada berkurangnya keserakahan, berkurangnya kebencian, berkurangnya kegelapan batin. Ya, menambah keyakinan pada Buddha, menambah keyakinan pada Dhamma, menambah keyakinan pada Sangha. Ya kan? Terus untuk mengembangkan semua kebajikan kita seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu, ini kan pertanyaannya udah habis. Tapi kalau Bapak Ibu pengen bertanya-tanya lagi, bisa silakan kalau diketik di kolom chat. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu sering cinta kasih, semakin semua penderitaan hidup itu berkurang. Ya, semakin berkurang. Kayak tadi ada yang bertanya, bagaimana cara terbebas dari kesepian. Gini Bapak Ibu, terus terang ya, kalau saya pribadi, dalam hidup saya itu hampir nggak ada masalah. Hampir tidak ada masalah. Karena ya karena saya paham sih. Oh ini gimana nggak usah terlalu dipikirin, ini bukan masalah nyata, ini gini. Saya paham. Ya. Tapi gini Bapak Ibu, ketika kadang-kadang saya menghadapi masalah yang cukup besar, bukan cukup besar sih, terus terang semenjak saya melatih cinta kasih tidak ada masalah yang cukup besar banget. Yang sedang lah, yang sedang. Saya langsung meditasi cinta kasih. 5 menit, 10 menit beres, nggak kepikiran lagi. Tapi kalau ada orang yang menghadapi masalah, justru itu adalah kesempatan emas untuk meditasi cinta kasih sekuat-kuat mungkin, sekuat-kuat mungkin, ya, sekuat-kuat mungkin. Jadi meditasi terus sampai masalah itu selesai. Tapi kalau tadi ada yang bertanya, kesepian gimana? Ya udah meditasi. Semoga saya terbebas dari rasa kesepian. Terus sambil meditasi cinta kasih kuat-kuat. Pengen bahwa semua kebaikan yang memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi. Terus berpikir, semoga saya terbebas dari rasa kesepian. Tapi saya yakin loh Bapak Ibu, suatu hari nanti, ya kan? Kalau terus terang, aspirasi saya di kehidupan ini apa? Aspirasi paling utama di kehidupan ini apa? Saya pengen suatu hari di kehidupan ini 70%, lebih dari 70% orang di seluruh dunia melatih cinta kasih. Melatih cinta kasih yang seperti ini ya. Pengen mereka berpikir semua kebaikan mereka bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Saya yakin kenapa? 70% banyak sekali. Terus terang kalau ya, tapi saya nggak mau pikir itu mustahil sih. Karena kalau ya saya nggak mau. Karena saya mau itu terjadi. Saya mau benar-benar mau itu terjadi. Saya pengen melihat di seluruh dunia banyak sekali orang melatih cinta kasih, banyak sekali orang belajar dhamma dan segala macam. Kenapa saya memikirkan ini? Ya, karena bagi saya itu kebahagiaan aja sih. Kebahagiaan setiap ya kan cita-cita setiap orang berbeda. Tapi kalau saya senang. Saya mikirin, wah suatu hari di masa depan, entah berapa tahun lagi, ya kan, lebih dari 70% orang di seluruh dunia melatih cinta kasih, ya kan, terus hidup dalam kedamaian, hidup bahagia, belajar dhamma, ada banyak wihara di dunia dan segala macam, ya kan. Nih, ya kan, apa namanya? Kenapa saya yakin akan ada banyak sekali orang melatih cinta kasih? Karena kalau dipikir, siapa yang nggak bisa kalau niat? Semua kebaikannya disebar agar semua manusia mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Siapa yang nggak niat? Siapa yang nggak bisa kalau niat? Nah, cuman saat ini saya lagi riset. Saya kadang lihat video ini tentang pikiran sih, kebanyakan tentang pikiran orang di dunia saat ini. Kenapa? Karena saya pengen belajar. Saya pengen analisa bagaimana cara masuk ke orang lewat ini, nanti ini. Kayak misalnya di dunia kan ada tuh yang terkenal, Law of Attraction, NLP, ya kan? NLP, visualisasi. Saya tahu itu bukan sesuatu yang salah total, tapi nggak benar total juga. Itu ada kelemahannya terus terang. Visualisasi contoh. Visualisasi itu sebenarnya beneran nggak sih? Itu benar, Bapak Ibu. Tetapi kalau orang nggak punya moral, suka menyakiti, ya kan, nggak punya sila, nggak punya cinta kasih, mereka mau visualisasi apa? Begitu mereka pejamkan mata, mereka langsung mikirin hal-hal yang enggak, ya kan? Hal yang enggak. Nah, terus law of attraction, ya kan, law of attraction. Ketika orang misalnya pikir, oh pengen punya rumah gede, pengen punya mobil mewah dan segala macam, pengen terkenal gini, apakah itu akan terjadi? Pada saat mereka mikirin itu, mereka gelisah. Gelisah itulah yang akan terjadi. Gelisahnya itu yang akan terjadi. Bukan ya memang sih, mungkin ada kemungkinan mereka dapat mendapatkan cita-cita mereka. Ada kemungkinan, bukan nggak ada. Tapi tergantung seberapa banyak, mana pikiran yang lebih besar, pikiran kegelisahan atau pikiran bakal dapat. Ya beda. Tapi saya sangat yakin suatu hari nanti di seluruh dunia di kehidupan ini lebih dari 70% orang mereka melatih cinta kasih. Kenapa? Kenapa? Gini Bapak Ibu. Sebenarnya orang bisa terlahir. Ini kan bumi. Saya akan sharing lagi. Alam semesta mana yang bisa muncul Buddha? Alam semesta mana yang bisa muncul Buddha?
Dulu saya nggak tahu. Saya dulu pernah berpikir, mungkin di alam semesta lain ada Buddha. Dulu saya pernah berpikir kayak gitu. Saya pernah berpikir dulu. Tapi semenjak dengan sekitar beberapa tahun yang lalu, saya tahu Buddha hanya bisa muncul di alam semesta ini. Saya tahu Buddha hanya bisa muncul di alam semesta ini. Kenapa? Kenapa? Jadi gini, sebelum seseorang menjadi Buddha, pastilah dia bodhisatta. Dan dia bodhisatta pasti lama banget. Dia harus berjuang triliunan kehidupan. Pada saat dia bodhisatta, dia harus meditasi cinta kasih terus. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Nah, kalau memang ada bodhisatta di alam semesta lain yang telah menjadi Buddha, dia pasti datang ke alam semesta ini untuk mengajarkan Dhamma. Kenapa? Karena kita siap nih, terus terang kita siap. Ya kan? Kita punya keyakinan besar pada Buddha Dhamma Sangha. Tapi kenapa tidak ada Buddha dari alam semesta lain yang datang ke sini? Karena memang di alam semesta lain nggak ada Buddha. Buddha hanya ada di alam semesta ini doang. Ya, jadi ya kan. Dulu saya nggak tahu, tapi semenjak saya melatih cinta kasih ini kan saya analisa. Semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Saya analisa, ada nggak Buddha di alam semesta lain? Saya berpikir kayak gitu. Oh, nggak ada. Kenapa? Kalau ada, pasti dia sudah datang ke alam semesta ini untuk membebarkan Dhamma. Tapi mungkin ada yang berpikir, tapi mungkin lagi nggak ada Buddha kali di tempat lain. Gini, misalnya contoh. Ya kan? Ketika Sumedha mengumpulkan kebajikan, Sumedha itu siapa? Calon Buddha Gautama kita. Jadi ada namanya kitab suci Tipitaka itu ada satu bagian disebut Jataka. Jataka itu menceritakan 547 kelahiran lampau Bodhisatta. Itu bukan semua kelahiran lampaunya, hanya 547-nya, sebagian kecil doang. Tidak ada di dalam 547 kelahiran ini. Ada Buddha dari alam semesta lain datang ke dunia alam semesta kita membantu Sumedha. Nggak ada. Ya kan? Yang ada Buddha dari alam semesta ini membantu Sumedha ada. Ya kan? Ada 24 Buddha itu. Ya, seperti itu. Jadi di alam semesta lain tidak ada Buddha. Dalam arti lain apa? Kita terlahir di alam semesta yang penuh berkah. Nah, makanya di Tipitaka ditulis alam semesta kita disebut Manggala Cakawala. Manggala itu berkah. Cakawala itu alam semesta. Manggala Cakawala. Kenapa? Alam semesta yang penuh berkah. Jadi siapapun yang terlahir menjadi manusia di bumi ini, terus terang, sekalipun mereka belum mengenal Dhamma ya, mereka punya kebajikan yang besar. Terus terang. Kalau enggak, mustahil mereka bisa terlahir jadi manusia di alam semesta ini. Mustahil. Tanpa kebajikan yang sangat besar. Ya kan? Tapi mungkin ada yang berpikir, kenapa saya dari dulu nggak ngomong begini? Karena nanti ada yang berpikir, tapi banyak tuh orang bejat di dunia gini. Gini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu terus terang. Gini, kadang sekalipun mereka punya tabungan kebaikan yang besar, ya kan? Kadang mereka buta, maksudnya gelap, lupa dengan kebaikan mereka. Kadang mereka ya seperti itu. Tapi semua yang bisa terlahir jadi manusia di alam semesta ini, itu karena tabungan kebaikan yang sangat besar. Jadi saya yakin banget, di masa depan itu lebih dari 70% orang bisa melatih cinta kasih. Kenapa? Gini, Bapak Ibu. Coba lihat manusia di seluruh dunia. Ya kan? Berbeda dengan, misalnya contoh, Bapak Ibu kan pernah lihat tawon kan? Tawon itu kalau udah sekali gigit, dia langsung mati. Ya kan? Tawon, sekali gigit manusia, dia langsung mati. Ya kan? Tidak ada manusia yang, mungkin adalah sedikit sekali lah, tapi sebagian besar manusia tidak ada yang sebodoh ini karena rela menyakiti orang lain langsung rela mati. Kenapa? Berarti mereka punya pemikiran juga. Mereka juga takut, ya kan? Mereka juga takut akibat-akibat buruk, ya kan? Akibat-akibat buruk. Kalau kita lihat, ya kan, di alam hewan tidak ada logika, tidak ada penalaran sama sekali. Ya kan? Ya mungkin hewan ada beberapa yang bisa nalarkan. Tetapi mereka saling menyerang ini. Kalau manusia mau nyerang manusia lain, itu mikir dulu. Wah, nanti kalau dipenjara gimana? Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau dikucilkan gimana? Mereka berpikir dulu. Ya kan? Sekalipun mereka nggak kenal Dhamma, tapi mereka punya kebijaksanaan bawaan. Nah, jadi saya yakin banget ketika suatu hari cinta kasih ini berkembang ke seluruh dunia, banyak sekali orang akan melatih cinta kasih. Lalu kenapa cuma 70%? Kenapa nggak 100%? Satu, itu nggak mungkin. Dari ajaran Buddha manapun, dari ajaran dari Buddha-Buddha manapun di masa lampau, ketika Buddha muncul, itu tidak 100% orang itu melatih Dhamma. Kenapa? Ada alasannya Bapak Ibu. Kenapa gini? Kalau di dunia tidak ada orang yang melawan keburukan, ya kan? Orang-orang bajik ini tidak akan tahu akibat dari keburukan. Ya, jadi 70% itu sudah sangat besar terus terang. Nah, jadi kalau di dunia ini tidak ada orang melawan keburukan, orang tidak akan takut, tidak akan tahu akibat buruk dari keburukan. Jadi ya kalau menurut saya sih pada saat saya meditasi, penurungan saya, keyakinan saya 70% lebih seperti itu. Ya, ini cuma informasi aja. Oke, ada pertanyaan lain, saya baca dulu. Pak Paulus, ada motivator yang berkata, jika orang baik yang tidak tegaan, rezekinya malah kurang. Menurut Bapak gimana? Contohnya saat jualan tidak ambil laba banyak karena merasa kasihan. Ya beda dong. Jadi gini,
Jadi dalam hidup itu harus ada namanya kebijaksanaan. Jadi terus terang kalau Bapak Ibu terus meditasi, mengharapkan kebijaksanaan lagi, berkembangnya kebijaksanaan lagi, Bapak Ibu akan tahu mana yang oke, mana yang tidak. Saat jualan kita harus tahu satu hal, ya kan? Kalau ini trik jualannya, yang kita jual adalah barang. Misalnya kita beli harganya 50.000. Untungnya itu apa? Untungnya adalah jasa yang kita keluarkan. Harus sebanding nilainya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari itu. Kalau mau hukum dagang ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kita harus fair sama diri kita. Tidak boleh, maksudnya apa? Harga jasa kita itu berapa? Karena terus terang setiap orang kan memiliki pada saat dia dagang kan dia tahu hitung-hitungannya. Harga jasanya berapa? Tidak boleh lebih kurang, tidak boleh lebih banyak. Ini bukan nggak tegaan, memang harga jasanya segitu. Jadi ketika orang beli barang misalnya contoh sama siapa gitu, dia harus tahu harga jasa dia berapa. Seperti itu. Dia beli barang di suatu tempat harganya 50.000, pada saat dia beli, dia kan uangnya mati di situ. Itu termasuk salah satu jasa. Nah, dia harus buka toko, dia harus bayar toko. Atau misalnya dia jualan online, dia harus tahu. Jangan di jualan online pengeluarannya berapa. Dia harus pegawainya berapa, itu kan jasa semua. Dia harus hitung semua itu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Terus terang, lebih pun nggak boleh terus terang. Ya, karena fair. Ya, fair. Kalau orang ini terus, oke, karena masih ada waktu saya sharing dah. Siapapun yang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh, apapun usaha yang mereka jalankan, itu pasti lancar. Pasti lancar. Ya. Karena apa? Oke, saya akan sedikit sharing deh. Siapapun Bapak Ibu yang punya kerjaan, tapi gini dah, saya tahulah kebanyakan orang itu nggak suka kerja sama orang lain. Karena kalau kerja sama orang lain itu dikontrol sama orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu pengen punya usaha sendiri suatu hari nanti, Bapak Ibu tulis aja di handphone, saya pengen punya usaha sendiri, nanti usaha saya seperti ini, tulis saja. Ya kan? Terus Bapak Ibu ketika punya toko atau misalnya dagang online kan di rumah. Stok, ya mungkin ada yang punya toko sendiri kan. Bapak Ibu sering di rumah atau di toko Bapak Ibu meditasi sambil baca parita seperti itu. Semua pekerjaan yang bisa dikerjakan pegawai kasih mereka aja, ya kan? Kecuali ya cuma kita yang bisa kasih mereka. Kita habiskan waktu kita untuk apa? Baca parita, berdana, meditasi terus supaya pas semakin banyak dewa ya di tempat itu nanti akan ya, tapi ini pasti sih terus terang mungkin kalau ada yang ragu nanti ada dewa beneran nggak gini gini, terus terang saya akan sedikit ulang lagi ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik, gini deh Bapak Ibu sendiri, ya kan? Kalau misalnya terlahir jadi dewa, lihat ada orang dia sungguh-sungguh dengan cinta kasih, pengen banget semua kebaikannya itu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Bapak Ibu sebagai dewa atau dewi melihat orang itu hidupnya susah, tega nggak? Nggak mungkin tega, nggak mungkin tega, nggak mungkin, nggak bakal. Orang ini pengen banget semua kebaikannya demi semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Hidupnya susah, nggak mungkin lah, nggak mungkin Bapak Ibu. Gini, cinta kasih Bapak Ibu, ya oke lah kita coba hitung-hitungan deh. Ketika Bapak Ibu pengen semua malam mendapat kebahagiaan dan kehidupan terbaik, manfaatnya akan dari generasi ke generasi, sampai triliunan Buddha di masa depan yang melebihi lebih daripada jumlah pasir di Sungai Gangga. Banyak sekali Arya, satu Buddha muncul, itu lebih dari triliun orang menjadi Arya dan segala macam terbebas dari penderitaan, dari generasi ke generasi. Manfaat cinta kasih Bapak Ibu seberapa besar? Masa sih orang kayak gini, dewa, tega, lihat hidup mereka susah? Nggak mungkin. Nggak mungkin, mustahil. Tapi terkadang kalau ada orang diskusi-diskusi, ya udahlah saya diskusi, ya oke lah sekedar diskusi. Tapi saya tahu sebenarnya semua orang yang melakukan cinta kasih nggak ada yang hidupnya susah, ya kan? Oke, izin minum dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kan? Sebenarnya kita punya misi besar dalam hidup ini. Di kehidupan ini apa? Terus sharing kan gini. Dulu sekitar 8-10 tahun yang lalu, saya bertekad saya akan menyebarkan dhamma ke seluruh dunia. Saya bertekad, ya kan? Tapi pada saat itu saya nggak tahu caranya. Terus terang, gimana ya orang mau melatih 5 sila? Aduh, ya kan orang aja masih suka menyakiti. Gimana ya orang mau rajin ke wihara, belajar dhamma, tipitaka, orang aja malas belajar. Tapi sekarang saya udah tahu caranya. Ya kan? Ya udah sharing aja. Pengen semua malu mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Udah begini aja. Apapun cita-cita pasti tercapai. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Hanya orang yang benar-benar hanya orang yang benar-benar ya tetap akan ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang yang sangat menikmati penderitaan, suka banget marah, egois, ada tetap. Kadang gini Bapak Ibu.
Kenapa saya nggak bilang cita-cita saya nggak semoga 100% orang di seluruh enggak. Kenapa? Karena memang harus ada orang-orang seperti ini di dunia. Yang bukan salah kita juga, Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini muncul kan bukan salah kita. Tetapi kalau nggak ada orang yang buruk di dunia ini, orang itu nggak akan belajar, ya kan? Apa akibat dari karma buruk? Nggak akan belajar, ya kan? Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi biarpun cinta kasih ini sangat mudah untuk dilakukan, tetapi tetap pasti ada orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang tidak peduli, pasti ada, ya kan? Oke, Bapak Ibu, sahabat Dhamma, mari sama-sama kita meditasi. Sekarang Bapak Ibu tentukan cita-cita Bapak Ibu. Kenapa sih orang yang penuh dengan cinta kasih, cita-citanya pasti tercapai? Kenapa? Kenapa? Jadi gini, sebenarnya sih orang yang tidak melatih cinta kasih sekalipun ada juga yang sukses. Kenapa? Saat mereka mikirin goals mereka itu sudah ada di pikiran. Sedangkan apa yang kita pikirkan itu pasti sesuatu itu pasti terjadi di masa depan. Tetapi orang yang tidak melatih cinta kasih, kadang mereka itu paksa pikiran mereka pasti sukses ini dan segala macam. Sekalipun harus melakukan apapun, nggak apa masalah. Biarpun dia nggak tahu hal itu adalah sesuatu yang akan membuat dia menderita di masa depan, dia nggak tahu. Ya kan? Dia pikirin goalsnya lagi dan lagi, ya pasti tercapai juga. Tapi apakah hidupnya pasti bahagia? Ya belum tentu. Karena pada saat dia mikirin pun pikirannya mungkin kacau, tapi dia paksa. Tapi orang yang penuh cinta kasih ketika dia penuh cinta kasih, dia mikirin apapun, ya jelas di pikiran. Nggak ada yang susah, pasti tercapai. Seperti itu. Makanya kalau bisa cinta kasih setiap saat. Nah, sekarang Bapak Ibu tentukan cita-cita Bapak Ibu. Sebenarnya apapun bebas ya Bapak Ibu. Ya kan? Apapun, ya kan? Mau apapun. Ya, misalnya contoh tidak ingin merasa kesepian atau misalnya contoh pengen membantu lebih banyak makhluk mengenal cinta kasih. Apapun lah terserah Bapak Ibu. Tapi sebelum memulai cinta kasih, sebelum meditasi cinta kasih, saya pengen share. Kadang ada orang-orang ngomong masalah ini apa namanya, masalah ekonomi dia begini. Ya itu yang dia ceritain sih. Tapi nggak apa-apa, ada solusi. Bahkan masalah keluarga, masalah kesehatan semua ada solusi. Gimana caranya? Baca Parita Patana sering-sering dan sambil pas baca Parita, cinta kasih. Parita ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sebenarnya apapun pasti tercapai, terus terang. Tapi mungkin ada yang berpikir, tapi nggak semua tuh gini Bapak Ibu. Terkadang cita-cita itu belum tercapai itu karena apa? Demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Karena kalau semua tercapai dengan instan, yang jadi bosan lah terus terang. Ya kan? Apa yang menarik lagi? Gak ada yang perlu diperjuangkan. Apa yang menarik? Tapi satu hal yang pasti, ada yang bertanya, apakah dengan cinta kasih cita-cita pasti tercapai? Jawaban saya adalah, yang pasti adalah yang terbaik yang akan terjadi. Yang terbaik, yang terjadi yang terbaik. Jadi siapapun yang melatih cinta kasih, cita-citanya pasti tercapai nggak? Ya pasti. Tapi kapan ya? Itu tergantung, ya kan? Tapi apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, ya pasti yang terbaik. Jadi apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik. Kenapa? Karena Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta dapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Coba bayangkan. Ya Bapak Ibu, pikiran seperti ini. Pikiran Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu, semua kebaikan yang Bapak Ibu kumpulkan dari kelahiran ke kelahiran, dari kelahiran ke kelahiran, Bapak Ibu ingin gunakan kebaikan ini adalah untuk semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik dan manfaat cinta kasih ini akan bertahan selama-lamanya dari generasi ke generasi, sampai tak terhitung Buddha di masa depan yang lebih banyak daripada pasir di Sungai Gangga. Coba Bapak Ibu bayangkan. Apakah orang seperti ini hidupnya bakal susah? Nggak mungkin. Tapi kadang-kadang, ya kalau ada yang mau diskusi-diskusi, nggak apa-apa sih. Kadang itu menambah pengetahuan juga. Oke, sama-sama kita meditasi, Bapak Ibu. Set goals Bapak Ibu, kita meditasi sama-sama. Kita mulai ya. Kita pejamkan mata. Oke, Bapak Ibu. Coba pikirkan cita-citanya dengan sungguh-sungguh. Pikirkan cita-citanya. Nah, karena Bapak Ibu sudah mikirin itu adalah cerminan masa depan Bapak Ibu. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Apapun pikiran Bapak Ibu hari ini, saat ini, itu akan menjadi masa depan Bapak Ibu. Persis seperti itu. Nah, tapi kalau tidak melatih cinta kasih kan kadang banyak pikiran-pikiran gelisah. Ya kan? Timpa dengan cinta kasih. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Sambil Bapak Ibu mikirin cita-cita Bapak Ibu. Cinta kasih, sambil mikirin cita-cita, apapun Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan.
Terus seperti itu aja. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pengen banget sambil Bapak Ibu pikirkan cita-cita Bapak Ibu. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh. Ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Sambil Bapak Ibu mikirin cita-cita Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu pikirkan itu adalah cerminan masa depan Bapak Ibu. Sama persis seperti yang dipikirkan. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Ya, apapun cita-cita Bapak Ibu itu pasti tercapai semua. Apapun yang muncul di pikiran, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ingin banget. Sembari Bapak Ibu mikirin cita-cita Bapak Ibu. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Sama persis seperti yang dipikirkan. Oke, kita istirahat dulu. Mungkin ada yang bertanya,
Saya udah cinta kasih nih, tapi kadang-kadang masih ada masalah dalam hidup. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau hidup sama sekali nggak ada masalah, siap nggak? Kan gitu. Siap nggak? Ya, kalau kalau para Buddha dan para Arhanta siap, ya kan? Karena mereka tidak menikmati apapun lagi, mau baik mau buruk mereka nggak nikmatin, ya kan? Tapi kalau kita, ya kan, kalau hidup sama sekali nggak ada masalah, siap nggak? Kalau siap ya pasti terjadi. Tapi saya yakin nggak ada yang mau, ya kan? Masalah sedikit-sedikit muncul itu is okay lah. Sebagai motivasi kita untuk lebih kuat-kuat cinta kasih lagi, is okay, ya kan? Ya, tapi yang nggak usah masalah yang berlebihan. Yang penting ini gini, jangan sampai membuat depresi, jangan sampai ketakutan berlebihan. Tapi sebenarnya terus terang ya, kayak dari kelas Zoom kadang saya bahas ini, bahas itu. Tapi intinya sebenarnya satu, Bapak Ibu. Siapapun yang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh, menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, mereka bisa merenung sendiri. Tapi kalau kadang-kadang dapat sharing dari orang lain itu juga bagus, menambah pengetahuan. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang bertanya, saya udah cinta kasih nih, tapi kenapa hidup saya kadang-kadang masih ada masalah sedikit-sedikit? Pertanyaannya adalah, coba bayangin hidup tanpa masalah sama sekali. Masalah keuangan nggak ada, masalah keluarga nggak ada, masalah kesehatan nggak ada, semua nggak ada, sama sekali nggak ada semua. Siap nggak seperti itu? Kalau Buddha dan Arahanta siap, karena mereka tidak menikmati apapun, baik yang baik ataupun buruk. Nah, saya paham. Jadi masalah sedikit-sedikit itu hanya terkadang untuk apa sih? Terkadang adalah untuk supaya kita bisa bersyukur. Kita sudah mengenal Dhamma, kita sudah terbebas dari banyak penderitaan. Kadang-kadang kita mengalami sedikit penderitaan itu hanya supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur betapa banyak penderitaan yang sudah kita lewati. Maksudnya yang tidak akan terjadi dalam hidup kita. Hanya penderitaan sedikit-sedikit. Ya kalau mau ada yang bilang sih supaya hidup ada seninya, tapi ya ini mah cuman kalimat-kalimat doang sih, bukan ajaran Buddha, jadi kita nggak usah pusingkan. Ya, jadi masalah sedikit-sedikit itu nggak jelek-jelek banget lah. Kadang lebih supaya kuat-kuat meditasi. Jadi kapanpun Bapak Ibu, tapi jangan diinginkan ya Bapak Ibu. Kalau itu terjadi secara alami, udah hadapi. Tapi jangan diinginkan. Ya karena kalau diinginkan ya nggak bagus. Dan kalau itu terjadi secara alami, ya udah hadapi. Langsung meditasi cinta kasih kuat-kuat, sambil mikirin cita-cita dan segala macam. Ya kan? Gini Bapak Ibu. Apa yang membuat makhluk masih eksis? Apa? Apa yang membuat makhluk masih eksis? Ya kan? Karena mereka belum puas sama semua yang mereka miliki. Para Buddha, Arahanta udah puas banget. Mereka tidak menginginkan apapun. Jadi sebenarnya ya siapa biang keladinya? Ya kita sendiri Bapak Ibu terus terang. Ya. Tapi masalah sedikit itu nggak jelek banget kok. Terus terang nggak jelek banget. Yang penting kapanpun menghadapi masalah, langsung cinta kasih kuat-kuat, pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Karena gini Bapak Ibu, ketika masalah terjadi, kadang seseorang akan berjuang sekuat-kuat mungkin untuk terbebas dari masalah itu. Nah, kalau Bapak Ibu kan sudah melatih cinta kasih, pasti berjuangnya dengan cara cinta kasih. Jadi cinta kasih sekuat-kuat mungkin supaya masalahnya terselesaikan. Nanti hidup tenang lagi, muncul masalah sedikit, berjuang lagi sampai masalahnya terselesaikan. Ya, nggak apa-apa lah, ya kan? Tapi gini Bapak Ibu, apa namanya? Tetap aja sih, ya kan? Tetap aja eksistensi adalah penderitaan. Tapi, ya kan? Tapi, ya kan? Yang penting kita cinta kasih terus lagi dan lagi sampai suatu hari nanti tugas kita di dunia sudah berakhir, kita pensiun selamanya di mana? Di ketidakeksistensian. Tidak eksis lagi. Tidak eksis lagi itu yang terbaik. Kenapa? Tidak eksis lagi adalah yang terbaik. Kadang gini, ketika ada orang dia bekerja seharian, lalu dia tertidur. Tidurnya itu nggak ada mimpi. Sebenarnya nggak ada orang tidur tanpa mimpi. Ini cuma istilah doang. Tidurnya hampir tidak ada mimpi atau tidurnya itu tidak bermimpi lah. Hampir tidak ada mimpi sih. Seperti tidak ada mimpi. Terus itulah dia damai, dia tenang. Karena dia tidak tahu apapun. Biarpun dia masih punya pikiran. Tapi gini, ketika orang tidak eksis, batin sudah tidak ada, batin sudah padam, jasmani sudah padam, tidak ada apapun lagi. Tidak akan ada pemikiran pengen menikmati itu, pengen melihat ini, itu. Tidak ada. Tidak akan ada kerinduan akan apapun. Tidak ada. Ya mungkin dulu pernah ada yang bertanya sih, di mana masih bisa ketemu ini nggak, ketemu itu nggak, bisa balik ke dunia lagi yang gini-gini. Ya nih, coba Bapak Ibu bayangkan, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak eksis. Itulah kedamaian. Itulah kedamaian. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngebayangin nibbana gimana? Ada sesuatu.
yang tidak menjelma, tidak terbentuk, tidak menjadi. Apakah itu menderita? Ya enggak lah. Itulah kebahagiaan mutlak. Tapi nggak apa-apa. Kita masih ada tugas di dunia. Kenapa? Kenapa? Karena kita harus terus cinta kasih supaya apa? Supaya generasi-generasi penerus ini bisa mengenal Dhamma, bisa berkembang dalam Dhamma, punya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih damai, sampai suatu hari terbebas dari semua penderitaan. Kita harus melakukannya, Bapak Ibu. Kita harus berjuang sekuat mungkin. Sebagai apa? Ya kan? Apa sih rasa terima kasih yang paling besar? Rasa terima kasih yang harus kita balas kepada Buddha. Banyak orang berpikir berdana bunga, berdana dupa, yang nggak jelek juga sih, bagus. Tetapi kenapa beliau pengen jadi Buddha? Beliau pengen menjadi Buddha adalah demi kebahagiaan semua makhluk. Ya kan? Beliau pengen menjadi Buddha adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kebahagiaan dan terbesar lah. Kehidupan terbaik juga termasuk sih. Nah, jadi bagaimana cara kita balas budi? Yaitu kita terus cinta kasih, kita inginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekarang belum jam 9 tapi cukup ya karena tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kita pelimpahan jasa dulu Bapak Ibu ya. Kita pelimpahan jasa. Semoga semua jasa kebajikan yang pernah kita lakukan melimpah untuk semua dewa, melimpah untuk semua peta atau semua makhluk halus, melimpah untuk semua sanak famili di seluruh kelahiran kita di masa lampau, baik di kehidupan ini ataupun di kehidupan lampau. Untuk semua makhluk di seluruh alam semesta, semoga mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Semoga di masa depan, ya, cinta kasih ini bisa menyebar. Lebih dari 70% orang di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih, menginginkan semua kebaikannya yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti. Nanti Jumat kita ada pembacaan parita. Semoga kita bisa baca parita Patana sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Sadu, sadu, sadu.